Siang. Selamat siang. Selamat siang. Kiranya sudah bisa Bisa. Ayo langsung dimulai. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mau gabung dan saya selaku moderator dan saya ambil alih karena ini sudah jam 1 lewat dan kepada Ketua Harian PKPSA, lembaga kami yang pada hari ini mengadakan webinar, dan juga selamat datang kepada para narasumber. Dua narasumber kita yang hebat-hebat pada hari ini, juga para peserta yang hebat-hebat, baik dari akademisi, dari Guru Besar FHUB, Profesor Dr. Inyoman Nurjaya, baik dari Bappenas RI, dari Muhammad Ihsan Maulana, dari peneliti ICW, Eki Primayoga, dari dosen Jember, juga dari Unsud, dari BPK, atau mungkin yang pada hari ini juga bisa bergabung dari KPK, para peserta yang hebat-hebat. Saya ucapkan selamat datang dan kita buka untuk webinar pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak, pada hari ini adalah webinar yang ketiga yang diadakan oleh PKPSA, Lembaga Pengkaji untuk Keadilan Hukum dan Politik. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar mengenai minerba. Saya yakin ini adalah salah satu dari isu yang masih hangat dan masih relevan untuk kita perdebatan. Karena rancangan Undang-Undang Minerba ini sebenarnya adalah inisiatif DPR yang masuk prolegnas pada prioritas tahun 2020. Tapi karena memang ini batal dirampungkan pada periode 2019 dan perubahan rancangan Undang-Undang Minerba ini sudah sebenarnya 80% sudah mau rampung, jadi kita memang masih punya andil untuk bisa melakukan beberapa sumbangsi aspirasi untuk terjadinya Undang-Undang Minerba ini. Dari mulai kewenangan perizinannya, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin pertambangan rakyat, dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, dan banyak hal yang nanti mungkin akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi mungkin nanti bisa kita pahami betul bahwa ini memang salah satu dari hangatnya, selain dari kehangatan COVID-19, tapi juga ada beberapa hal dari sisi hukum yang perlu kita perdebatkan pada hari ini. Kita misalnya lihat dari aspek formil maupun dari aspek material dari rancangan Undang-Undang Minerba ini, mungkin ini bisa difokuskan nanti bagaimana kewenangan legislasi melalui pengesahan rancangan Undang-Undang Minerba ini dilakukan pada masa pandemik sekarang ini. Bagaimana indikasi kurangnya kepekaan DPR akan aspirasi masyarakat, juga kita melihat bagaimana Presiden Jokowi yang telah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba ini dan untuk mengakomodir tuntutan besaran dari mahasiswa. Dan pada hari ini barangkali mungkin bisa hadir juga dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Merah yang nanti akan kita dengar pendapatnya juga, atau mungkin dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang bisa nanti memberikan saran dan sumbangsi pada webinar hari ini. Kita juga melihat bahwa pengesahan undang-undang ini kenapa harus dibahas terus-menerus, karena ini berpotensi merusak dari hajat hidup manusia, kelancaran aktivitas pertambangan, dan ini berkaitan dengan negara kita. Jadi kalau misalnya ada anekdot mengatakan, you harus jaga keluarga you dari COVID-19, kalau itu tidak bisa dilakukan, bagaimana menjaga negara? Dan ini lebih besar sebenarnya potensi untuk kita jaga gitu ya, pengesahan dari rancangan undang-undang ini. Dan dari aspek materi banyak pasal-pasal yang rentan dan hangat untuk didiskusikan pada webinar siang ini. Dan perlu diingat juga sebenarnya kita harus paham betul ada 7 perusahaan pemegang dari PKP 2B generasi 1 yang sebenarnya nanti tahun 2020, 2021 itu kan habis izin usahanya. Lantas ini bagaimana? Ibu dan Bapak, kita mulai saja webinar pada siang hari ini, dan ada 2 narasumber, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk para peserta bisa untuk memberikan saran dan masukannya, sehingga menjadi lengkap bagaimana
konsep kita mengenai rancangan undang-undang minerba ini. Oke, dari narasumber pertama ini sudah ada yang terhormat Associate Profesor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, yaitu Bapak Edi Junarsin. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bu Dewi. Salam Bapak Beliau Ibu. adalah, yes. Sehat ya Bapak ya. Sehat. Oke, beliau adalah visiting professor di Frozen University Germany. Saya baca tanahnya sedikit saja, barangkali nanti kalau yang penasaran lebih lanjut silakan bertanya langsung kepada beliau yang pada hari ini. Beliau di Universitas Ekonomi Universitas UGM ya, Gajah Mada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Sarjana ekonomi beliau itu didapat dari Universitas Gajah Mada dan beliau juga exchange diploma Hiroshima University of Economics. Wow, ini hebat dari awalnya. MBA Australian National University dan PhD Southern Illinois University Carbondale. Ini produknya luar negeri ini kalau saya lihat. Monggo Pak Edi, barangkali bisa mulai untuk presentasi pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Pak Edi, silakan. Oh, saya duluan ya. Saya kira ahli hukum yang duluan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Bu Dewi. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Ini bisa sharing ya dengan Bapak Ibu semua. Ini kebetulan menjadi salah satu isu yang panas ya di beberapa waktu terakhir selain RUU Cipta Kerja itu. Nah, kalau saya sebagai orang ekonomi dan bisnis ini mungkin lebih mengulas dari sisi dampak ekonomi dan bisnisnya lah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira kita semua udah mengikuti Undang-Undang Minerba ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian perubahannya baru saja disepakati tanggal 12 Mei lalu gitu. Jadi memang ini sesuatu yang selalu ada dilema ya. Kalau kita di bidang ekonomi itu tidak mungkin ada yang bisa sempurna dan memuaskan semua pihak gitu. Tapi tinggal bagaimana kita mungkin memperbaiki beberapa hal yang sangat substansial dan fundamental. Oke Bapak Ibu, ini saya kira kita tidak perlu terlalu lama presentasi, mungkin nanti diskusinya yang lebih menarik karena ini saya lihat juga banyak ahli hukum, kemudian banyak berbagai instansi dan institusi yang saya kira bisa sangat memberikan berbagai komentar ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya sambil share. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini sekali lagi saya melihat dari sisi ekonomi dan keuangan terutama dari sisi bisnis. Jadi kita mineral resources nih, saya kira kita bisa memetakan ya dari berbagai sumber itu bahwa Indonesia ini kan memiliki sumber daya alam yang luar biasa ini. Nah, terutama di masa-masa yang mungkin beberapa dekade lalu yang sayangnya mungkin kita tidak terlalu manfaatkan dengan baik. Nah, ini cepat saja ini beberapa statistik kita lihat ini. Untuk batu bara, kita lihat memang penggunaan domestik itu selalu lebih kecil daripada untuk ekspor. Nah, makanya di Undang-Undang Minerba maupun perubahannya memang penekanannya adalah pada kepentingan nasional dulu gitu. Jadi kalau misalnya domestik membutuhkan kualitas yang lebih baik, kenapa kualitas yang lebih baik harus diekspor dulu gitu ya. Hal-hal yang saya kira inilah selain ekonomi juga ada kandungan politik ya. Jadi political economy yang memang selalu menarik ya dari waktu ke waktu gitu. Tapi ini ada beberapa hal menarik yang perlu kita lihat, yaitu bahwa dalam hal produksi ini memang tidak bisa membaik lagi gitu ya, kecuali kalau kita menemukan teknologi yang mampu melakukan itu eksplorasi dan eksploitasi yang semakin dalam ya. Jadi wajar saja ini sudah ya bisa stabil saja sudah itu ya, sudah relatif oke gitu.
Dan kita lihat ini beberapa, kecuali perak yang masih bisa ini, dalam produksi hal lain ini sudah pertumbuhannya sudah tidak terlalu kencang ini. Saya nikel, kemudian produk olahan yang ya kita yang apa produk olahan dan pemurnian ini juga salah satu di perubahan UU yang saya kira sangat ditekankan gitu. Nah ini Bapak Ibu nih statistik cepat saja ini kontribusi sektor pertambangan terhadap GDP ini juga trennya memang menurun dan stabil, jadi sekitar 4,98 atau 5%. Nah ini sebenarnya ada good news-nya juga ya Bapak Ibu, yaitu bahwa dengan kontribusi yang memang stagnan ini menandakan bahwa sektor lain semakin berkontribusi terhadap GDP. Jadi maksudnya kalau kita lihat dari sisi positif gitu ya, karena ya sulit bagi suatu negara untuk terus-menerus mengandalkan sektor sumber daya alam gitu. Terutama untuk kondisi Indonesia itu beberapa dekade lalu pada saat misalnya pada saat Orde Baru berkuasa itu saya kira masa-masa keemasan yang sayangnya tidak didaya gunakan dengan baik oleh pemerintah pada zaman tersebut ya untuk melakukan produksi sumber daya manusia yang bagus di bidang pertambangan, kemudian perbaikan teknologi yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi itu adalah kira sudah lewat lah gitu ya. Jadi sekarang memang ya bisa mempertahankan dan menggunakan dengan lebih baik saja sudah saya kira cukup oke gitu. Sambil ya tentunya terus mengembangkan teknologi. Oke Bapak Ibu ini kita langsung masuk ke beberapa hal yang saya kira yang membutuhkan ini analisis yang lebih lebih komprehensif gitu. Makanya saya sebut sebagai ini konteksnya adalah political economy karena sulit bagi kita untuk hanya melihat dari sisi ekonomi, keuangan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa pasal 33 ini ayat yang ketiga yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah konstitusi. Kalau undang-undang dan produk hukum di bawahnya tentunya harus sejalan ya, jadi mendukung konstitusi. Nah, sekarang apa makna dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Ini yang saya kira dari zaman ke zaman selalu mungkin agak-agak sedikit bergeser, tapi esensinya tidak bisa melanggar konstitusi ya, kecuali konstitusinya di amandemen gitu. Jadi ini yang mulai menciptakan dilema dengan yang kedua ini. Di bagian yang kedua, jadi yang pertama ini konstitusi kita sepakat ini ada sesuatu yang kita junjung tinggi gitu ya, bahwa tidak ada produk hukum di bawahnya yang seharusnya bertentangan dengan itu. Nah sekarang ada kata dikuasai negara, kuasai oleh negara. Nah kalau dikuasai oleh negara, ini kan bisa kita bilang itu ya, kalau negara itu memiliki kemampuan secara langsung untuk melakukan ini semua, makanya ini disebut-sebut dalam perubahan itu juga ya, kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Jadi kalau memiliki kemampuan secara langsung, maka negara melakukan secara langsung juga terhadap sumber daya alam tersebut. Jadi kalau kemampuan tidak optimal, maka kemudian ini definisi ini yang kemudian akan membawa konsekuensi ekonomi juga. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, pada waktu beberapa dekade lalu, ya, terutama peralihan Orde Lama kemudian sepanjang masa Orde Baru itu, jika sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ya. Kita tahu sendiri, kalau kita bercanda mungkin kita bilang gitu ya, sentuh sedikit saja minyaknya udah keluar gitu. Gali-gali dikit aja kita udah dapat emas gitu ya. Jadi selama berdekade-dekade itu. Nah, kalau kita memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti itu dan mudah dieksploitasi, mudah melakukan operasi dan produksi, bahasa modernnya itu. Maka bargaining power kita kan relatif lebih tinggi gitu ya. Makanya saya bilang justru pada saat Orde Baru itu bargaining power kita itu tinggi sekali karena sekali lagi ini masih melimpah dan tidak sulit untuk dieksplorasi dan melakukan operasi produksi.
Nah, tapi sayangnya sekali lagi itu kan ya masa yang sudah berlalu ya, tidak digunakan dengan baik. Nah, pada saat sekarang ini, justru posisi kita bargaining power-nya agak menurun lah Bapak Ibu ya, karena sekali lagi cadangan sudah lebih apa ya, stabil dan stagnan, kemudian teknologi yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi juga semakin tinggi gitu. Ya, jadi sekarang apa ini pragmatisnya bagaimana gitu ya? Pragmatisnya makanya dalam bahasa bisnis ya, misalnya orang bisnis dan akuntansi saya kira sangat mengerti ini. Yang kita lakukan adalah menguasai kontrolnya, control ya. Jadi kalau kalau kita memiliki 100% ya ini ya absolute control itu. Tapi paling tidak yang masih bisa memberikan kita absolute control adalah 50% plus 1. Ya, jadi walaupun misalnya kita bilang kita memiliki 20 sampai 50 itu kan lumayan ya, control size-nya lumayan tinggi, tapi tidak dominan gitu. Tapi kalau 50% plus 1, maka kita masih, control-nya masih absolut ya, apapun yang kita mau akan tercapai di RUPS. Ya, kalau kita memiliki 50% plus 1, apapun yang kita ingin, ya apapun yang ingin kita putuskan ya pasti pasti terlaksana di RUPS karena kita memiliki absolute control. Jadi itu yang saya kira itu ya, di masa modern dengan kondisi seperti ini, dikuasai negara itu, berarti kita bicara tentang ya ini ya, controlling dari negara melalui misalnya badan usaha milik negara. Kan? Dan kemudian sebesar-besar kemakmuran rakyat ini juga, kan ini saya langsung ke yang bagian kedua ini. Jadi kemakmuran rakyat ini berbicara tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan dan kemudian yang ketiga adalah tentang pemerataan. Ini kalau ingat dulu mungkin zaman Soeharto namanya apa ini ya, trilogi pembangunan ini. Jadi ada pertumbuhan, ada stabilitas, ada pemerataan. Jadi benar sekali bahwa definisi kemakmuran rakyat ini kan pertama ekonomi bagus gitu ya dan kemudian merata gitu. Ya bagaimana dilema mulai terjadi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan control ini kan dua hal yang ini kan bisa menimbulkan dilema dalam itu ya, dalam artian ekonomi dan bisnis itu. Jadi terutama kalau kita masih membutuhkan tingkat teknologi yang sangat tinggi yang mungkin secara domestik masih belum bisa kita penuhi dan juga kebutuhan terhadap sumber daya manusia. Makanya saya bilang pada saat bertahun-tahun beberapa dekade lalu itu sebenarnya ada kesempatan emas buat Indonesia ya untuk karena memiliki bargaining power yang tinggi. Kemudian saatnya untuk uh, mengirim banyak sekali scholars bidang pertambangan ya supaya kita memetik hasilnya saat ini gitu. Tapi ini kan tidak terjadi ya. Sejarah sudah inilah ya sudah terjadi tidak bisa kita ini. Tapi intinya yang sambil kita memperbaiki kondisi yang ada berarti ini ada dilema gitu. Karena mungkin kita membutuhkan teknologi tinggi dari negara lain. Nah, teknologi tinggi negara lain tapi kita ingin tetap mengontrol ya, kontrol 50% plus 1 tadi dengan kebutuhan sumber daya teknologi yang masih dibutuhkan. Nah, padahal dengan kondisi seperti ini dari sisi bisnis, berarti dari pihak misalnya dari negara lain, ini valuation-nya akan tidak semenarik kalau mereka bisa menguasai lebih dari 50%. Jadi inilah, saya kira itu ya dilema yang sangat wajar terjadi. Jadi ini adalah proses itu ya. Makanya saya sebut political economy karena akan melibatkan banyak sekali hal-hal politik ya. Dan tentunya pemerataan. Ya, kita akan lihat di beberapa hal yang ini. Nah, Bapak Ibu, yang dilema yang tadi itu akan menimbulkan sekali lagi bagi pemilik teknologi mungkin valuation dan spirit mereka untuk melakukan misalnya joint venture dan sebagainya tidak akan setinggi kalau mereka bisa melakukan kepemilikan lebih dari 50% plus 1. Itu yang saya kira itu ya. Kita melihat negara lain juga mengalami dilema yang sama waktu memulai, tapi mungkin beberapa negara itu sudah melakukan lebih dulu ya. Seperti waktu
RRC melakukan modernisasi ekonomi tahun 79, ini sebenarnya ya tidak sama persis keadaannya, tapi sama ya, spiritnya itu mirip gitu. Apalagi RRC adalah negara yang jelas-jelas adalah negara komunis ya, jadi penguasaan negara itu harus ada, ya harus dominan, tapi ingin mencapai pertumbuhan dan menggapai teknologi yang lebih tinggi yang waktu itu memang masih harus diimpor dari tempat lain. Jadi dalam bahasa bisnisnya kita di sini ada mungkin yang namanya discount itu ya, karena ada lack of control ya, jadi D-lock ya. Jadi ada discount due to the lack of control. Jadi ketertarikan pemilik teknologi tidak akan setinggi kalau mereka bisa menguasai seperti di masa Orde Baru itu. Tapi inilah dilema dan sesuatu yang memang harus kita hadapi dan tidak bisa kita hindari. Nah, Bapak Ibu, ini produk hukum ini kan selain ekonomi sekali lagi mengandung sisi politik gitu ya. Jadi di negara manapun saya kira sama, bahkan di negara yang tingkat demokrasi dan transparansi paling tinggi seperti di Amerika Serikat, ini juga terjadi gitu ya. Jadi kalau produk undang-undang atau produk apapun ya, produk hukum apapun selalu akan menghadapi lobby-lobby dari berbagai pihak ya, lobby dari industri, lobby dari termasuk dari LSM, kemudian dari konstituen gitu ya. Tapi mungkin yang membedakan kedewasaan politik dan akibatnya ke ekonomi juga, kedewasaannya mungkin yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia seperti ini ya, ada konstituen yang merasa sangat kecewa gitu ya dengan pengesahan undang-undang tertentu atau pengesahan perubahan undang-undang tertentu. Nah, apa yang bisa dilakukan konstituen ini yang saya kira itu ya membutuhkan kedewasaan perpolitikan di suatu negara. Gitu. Jadi kalau di Indonesia berani tidak konstituen itu yang merasa kecewa, kemudian di pemilihan umum berikutnya memilih orang berbeda atau memilih partai berbeda, karena itulah hukuman dari konstituen itu terhadap seseorang yang dipilihnya tapi kemudian mengecewakan. Nah, tapi di Indonesia ini kan tidak sesimpel. Contohnya misalnya di Amerika Serikat. Jadi walaupun dalam produk hukum apapun, dalam termasuk pembuatan undang-undang gitu ya, bahkan di sana berarti ada senat, ada kongres, ada presiden, tapi lobby-lobby itu kan kencang sekali. Tapi konstituen itu sangat berani menghukum wakil yang dia kirim yang menurut dia mengecewakan gitu ya. Nah, ini yang membutuhkan inilah ya, kalau ini udah melibatkan kedewasaan sistem politik dan sebagainya, dan kemudian masalah threshold yang di luar konteks kita saat ini. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin saya bisa skip ya, ini hanya gambaran bagaimana proses itu ya, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, kemudian mulai research and development lah yang membutuhkan ya lembaga riset, kemudian universitas, konsultan, Bappenas dan sebagainya. Kemudian melakukan operasi produksi, bahasa kasarnya eksploitasi ya. Ini membutuhkan investasi dan juga melibatkan berbagai pertimbangan yang saya kira sudah terrefleksi di proses pembuatan undang-undang ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam operasi produksi yang harapannya bisa mendatangkan sustainable benefits buat masyarakat melalui tentunya melalui pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, Bapak Ibu, ini untuk menghemat waktu ya, ini ada beberapa isu yang saya kira isunya banyak sekali, dan saya lihat Bapak Ibu banyak yang ahli hukum di sini yang tentunya jauh lebih paham daripada saya gitu. Saya hanya mengambil beberapa isu yang sekiranya mungkin memiliki dampak bisnis dan ekonominya ya. Jadi yang pertama di sini misalnya tentang wilayah nih ya, ini Bapak Ibu, ini produk undang-undang sekali lagi tidak bisa dihindari ya, di negara manapun di dunia ini selalu akan merupakan hasil dari lobby dan juga kombinasi dari berbagai opini dan bagaimana ini terbentuk. Ini kan proses itu ya, negosiasi, kemudian kompromi dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya, mungkin di produk turunannya, ataupun misalnya ini akan dibawa ke MK dan sebagainya. Ini kata
misalnya kata seluruh di sini ya. Ya, jadi seluruh ini sesuatu yang saya kira ini ya membawa makna ekonomi yang sangat penting gitu. Jadi ini sebenarnya terkait juga dengan uh, ada salah satu pasal yang mengenai apa penggantian misalnya kerugian ya, bahwa misalnya ada masyarakat di sana yang kemudian harus berpindah ke tempat lain, maka ini ada penggantian rugi. Nah, ini penggantian rugi ini kan juga sama seperti ini, ada kata ini kan, semua hal yang uh, di atas tanah, kemudian juga di bawah tanah gitu, dan juga semua potensi penggunaan tanah di setelahnya. Karena ini akan bisa mendatangkan dispute ya Bapak Ibu. Bayangkan ini beberapa kali saya jadi ini saksi ahli dalam kasus misalnya penggantian kerugian karena uh, pembangunan itu ya, pembangunan untuk fasilitas umum dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sudah ada di atas tanah saat itu, kemudian sesuatu yang ada di bawahnya, dan juga semua potensi masa depan yang bisa didapatkan. Nah ini walaupun tidak sama persis, tapi ini kata seluruh ini bisa itu ya, bisa uh, ya interpretasi yang sangat apa membawa pengaruh atau konsekuensi ekonomi. Jadi misalnya ada tidak batasan untuk sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh apa pertambangan ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin perlu diperjelas di peraturan pelaksana di bawahnya, atau kalaupun akan menimbulkan dispute, ini mungkin salah satu yang harus didefinisikan lebih jelas. Kemudian sentralisasi. Nah, sentralisasi ini saya kira Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mendengar ini salah satu yang cukup apa perubahan yang cukup menimbulkan inilah ya isu besar. Jadi sekarang yang perubahan ini, versi perubahan ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu ini ada sesuatu yang cukup menarik. Coba Bapak Ibu lihat di internet atau dimanapun, mendapatkan draft final itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin di website DPR itu juga belum dipublish dengan mudah gitu. Nah, tapi kita bisa lihat beberapa versi sebelum ini. Jadi pada masa-masa mungkin apa Februari hingga Mei itu kan ada versi sebelumnya yang mengenai perubahan ini. Nah, salah satu hal yang menarik adalah ini termasuk yang munculnya sangat belakangan ini. Karena di versi sebelumnya itu tampaknya masih ada negosiasi sedikit. Jadi penguasaan mineral dan batu bara dilakukan oleh pemerintah pusat atau diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Tapi beberapa izin seperti IUP, kemudian IUPK itu masih dilakukan oleh pemerintah daerah kalau wilayah IUP-nya itu adalah di satu provinsi dia sendiri, bukan yang lintas itu. Tapi di versi terakhir tidak ada itu. Jadi pasal 7 out ya, pasal 7 out sepenuhnya, pasal 37 out sepenuhnya. Jadi sekarang semua perizinan memang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini secara ekonomi tidak ada yang baik 100% maupun buruk 100%. Ini mungkin maksudnya baik ya, supaya semua tersentralisasi, birokrasi menurun, jadi tinggal deal-nya antara Kementerian SDM dan Kementerian mungkin perindustrian ya dalam hal beberapa perizinan. Tapi mungkin hal yang harus kita agak hati-hati adalah mungkin munculnya ini. Jadi mungkin ada ya sedikit banyak ada ini ya, ada ya agensi inilah ya, problem agensi konflik antara pusat dan daerah. Jadi perubahan undang-undang tersebut mengatakan bahwa wewenang ini bisa didelegasikan kepada pemerintah daerah. Tapi kemungkinan besar ya Bapak Ibu ya, pokoknya semoga segala kemungkinan bisa aja. Kemungkinan perizinan ya walaupun ada kemungkinan didelegasikan, tapi sebagian besar kemungkinan power-nya itu ada di pemerintah pusat gitu, alias pendelegasiannya mungkin akan ya minimum ya. Tapi waktu melakukan supervisi, mungkin pendelegasian ini agak banyak ini. Jadi bayangkan dari sisi pemerintah daerah, mungkin semangat untuk melakukan supervision ini tidak setinggi dulu ya, otomatis karena kalau supervision
ada pendelegasian, tapi kalau perizinan dan proses penetapan mungkin pendelegasiannya tidak terlalu banyak gitu ya, karena ya sekali lagi ini kan pemerintah pusat berhak mendelegasikan, berarti bisa iya bisa tidak, ini kemungkinan semangat dari pemerintah daerah mungkin agak sedikit menurun, tapi sekali lagi selalu ada sisi positifnya juga gitu. Tapi dari sisi ekonomi saya kira tidak itu ya, tidak dari segi apa bagi hasil tidak berubah, tapi sekali lagi biasanya ada iuran-iuran tetap, kemudian iuran produksi dan lain-lain yang mungkin pemerintah daerah tidak menikmati seperti yang sebelumnya. Nah, ini mungkin akan menimbulkan ya turunnya semangat untuk melakukan itu ya supervisi gitu. Tapi dari sisi bagi hasil Bapak Ibu bisa lihat di perubahan undang-undang ini masih sama ya. Jadi 4% dari net profit itu adalah untuk pemerintah pusat, 6% buat pemerintah daerah. Tapi proporsinya provinsi mungkin apa naik ya, sedangkan yang kabupaten kota mungkin agak apa menurun. Bapak Ibu, ini ada yang dihilangkan juga dalam kaitannya dengan apa authority itu. Pasal 165 Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa ini sudah tidak ada gitu. Jadi ini salah satu isu yang saya kira itu ya, bahwa di versi asli undang-undang ini potensi KKN dalam penerbitan izin itu tertulis jelas gitu ya, bahwa ada sanksi gitu. Tapi yang sekarang ya mungkin pasal ini diabsorb ke dalam pasal-pasal lain, tapi secara eksplisit ini yang mungkin menimbulkan kekhawatiran lah ya, bahwa ini bisa menimbulkan unfairness dalam bisnis gitu ya, karena mungkin tidak di mention lagi secara eksplisit. Jadi kita sebenarnya tidak menuduh ya, tapi ada potensi yang lebih besar kalau memang ini tidak disebut lagi secara eksplisit ya. Dari sisi bisnis ya mungkin akan terjadi unfairness ya dalam persaingan memenangkan lelang itu. Kemudian jangka waktu, nah Bapak Ibu ini juga meningkat ya, dari dulunya versi aslinya adalah 2 tahun. Nah ini menjadi kira-kira 8 dan 7 lah kalau bisa saya summarize ya. Yang mineral logam menjadi 8 tahun dan yang batu bara 7. Nah Bapak Ibu ini sekali lagi ini juga ada sisi positif dan negatifnya ini. Ini saya mulai dari positif ya. Dari sisi positif, ini Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau saya hanya punya ini ya 2 tahun, ya kan, saya gariskan waktu ini ya. Jadi saya punya 2 tahun untuk melakukan eksplorasi. Nah ini sisi positif dari kalau ini diperpanjang, misalnya jadi 8 buat mineral logam dan 7 buat batu bara. Saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan research and development ya. Nah, dampaknya apa ya? Dampaknya adalah saya punya real option yang lebih panjang. Jadi kita sebut real option ya dalam bisnis, karena kita bisa terus melakukan perkiraannya. Kalau misalnya kalau saya hanya punya 2 tahun, jadi saya mungkin menghabiskan 2 tahun, jawabannya yes atau no aja kan di sini. Kalau ternyata saya menemukan sesuatu, saya yes gitu ya. Kalau tidak ya berarti ya udah ini sunk cost lah ya, sudah saya research and development ya kerugian buat saya gitu. Tapi kalau saya punya 8 tahun, maka otomatis real option saya lebih panjang. Jadi saya mungkin melakukan ini saat ini, tapi sampai di tahun misalnya tahun kedua ya, -2, berarti 6 tahun kemudian, kalau saya sudah bisa membuat keputusan di sini, maka ini lebih menguntungkan daripada saya harus terus sampai ke mengakhiri masa eksplorasi tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi dari sisi bisnis memang ini lebih menarik nih, real option-nya lebih panjang. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan seperti kalau kita invest di sama kayak di Gojek atau sejenisnya itu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kalau kita hitung ini mungkin bisnis yang present value-nya negatif ya, net present value-nya negatif karena cash flow-nya ya merah ya, jadi tidak menguntungkan gitu. Tapi kenapa begitu orang investasi selalu nilainya besar? Berarti ada potensi masa depan yang dianggap besar gitu. Nah, tapi potensi ini kan penuh dengan berbagai skenario. Nah, kita sebut sebagai real option ya.
semakin panjang waktu yang kita punya, maka semakin fleksibel kita untuk melakukan keputusan gitu ya. Apakah ini terus atau tidak gitu dari masa 8 tahun ini. Jadi itu dari sisi bisnis ya lebih menarik gitu ya. Daripada saya hanya punya waktu 2 tahun. Nah, tapi dari sisi fairness ini tanda tanya gitu ya. Jadi bayangkan ini ada lahan yang sudah teralokasi buat suatu badan usaha atau sebuah bahkan perseorangan ya saat ini bisa 8 tahun gitu ya atau 7 tahun buat batu bara. Ini kan mungkin saja itu ya ada badan usaha lain yang lebih mampu dan lebih prospektif ya tidak termanfaatkan gitu ya karena ini sudah teralokasikan buat suatu badan usaha atau badan perseorangan selama 8 tahun. Jadi ini sekali lagi ini juga dilema yang saya kira peraturan pelaksananya ini harus harus lebih jelas gitu ya. Misalnya selama 8 tahun ini kan laporannya kan tiap tahun harus diberikan. Ada tidak di tahun-tahun tertentu misalnya ini bisa diputus ya kalau dengan indikator yang jelas gitu. Saya kira ini ya perlu diperjelas di aturan selanjutnya lah karena sekali lagi ini ada sisi positif maupun negatif ya. Sisi bisnis maupun sisi fairness. Ya. Kemudian divestasi ini isu yang saya kira cukup besar juga. Ini ada kata 51%. Nah ini sekali lagi ini adalah sejalan dengan apa yang kita diskusikan di depan. Jadi, penguasaan oleh negara saat ini saya kira 100% sudah sulit untuk diwujudkan mengingat bargaining power kita tidak setinggi ketika sumber daya alam itu jauh lebih melimpah dan mendapatkannya mudah. Tapi paling tidak memang 50% plus 1 atau 51% ini adalah masih memberikan kontrol yang absolut karena dalam rules apapun yang kita putuskan ya masih akan terlaksana. Cuma yang menjadi concern adalah belum ada jangka waktunya. Jadi disebut akan dilakukan secara berjenjang ya. Divestasi ini akan berjenjang. Nah, mungkin di peraturan pelaksanaannya harus diperjelas gitu ya. Apakah ada waktu misalnya 10 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun dan sebagainya. Kontribusi ini tadi kita udah saya kira bisa kita skip. Jadi dana bagi hasil dari net profit masih 4% pemerintah pusat dan 6% pemerintah daerah. Hanya ini yang berubah ya, provinsi 1,5 menjadi 1,5 ya. Kemudian yang kabupaten 2,5 menjadi 2. Tanggung jawab sosial ini saya kira dari sisi bisnis maupun sosial saya kira ini isu yang baik ya. Karena sudah ada pasal yang mengharuskan mereka membuat jalan pertambangan dan kemudian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. CSR ini saya kira inilah sesuatu yang positif lah disebut dengan eksplisit. Nah ini potensi masalah ini yang tadi juga kita singgung ya. Jadi misalnya ada warga yang mungkin harus berpindah gitu ya. Memang di salah satu pasal disebut dengan eksplisit akan diberikan kompensasi. Nah kompensasi ini ya tergantung ya kalau bagaimana kita mendefinisikan itu lagi. Karena di standar penilaian di SPI, standar penilaian Indonesia itu sekali kita mengatakan bahwa penggantian rugi kalau daerah kita itu akan digunakan sebagai fasilitas umum itu meliputi misalnya sesuatu yang ada di atas tanah itu, sesuatu yang di bawah dan potensi masa depan. Nah ini yang bisa menimbulkan dispute panjang di pengadilan ya antara warga menghadapi misalnya entah itu perusahaan pertambangan atau bahkan dengan pemerintah. Tapi potensi masalah lain adalah setiap orang yang merintangi nih. Nah, ini juga mungkin perlu didefinisikan lebih jelas ya. Yang dimaksud merintangi atau mengganggu seberapa besar karena ini menyangkut ya perekonomian itu juga ya, punya perekonomian seseorang. Kalau dia dianggap merintangi atau mengganggu. Kalau yang jelas misalnya melakukan pencurian atau melakukan teror ya jelas, tapi misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seseorang untuk pindah dan lain-lain itu tentunya akan berbeda ya karena bukan suatu kegiatan yang bersifat kesengajaan. Kemudian WPR ini ya wilayah pertambangan rakyat ini definisinya juga
saya kira apa ya ini ya, definisi rakyat ini harus diperjelas sekali lagi di peraturan pelaksanaan atau mungkin di adendum lebih lanjut gitu, karena ini bisa berdasarkan pengakuan ya. Apalagi Bapak Ibu, ini saya kaitkan dengan isu ke-9 ini. Sekarang badan hukumnya ditambah ya. Jadi badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan. Nah, ini yang saya agak sulit itu ya, sulit mungkin mencerna ya, karena kita tahu di bisnis itu ya, perusahaan perseorangan ini bahkan bukan suatu badan hukum ya. Jadi kalau kita bilang misalnya CV ya, perusahaan kemitraan itu, CV atau firma, atau bahkan misalnya usaha dagang. Bagaimana sebuah perusahaan perseorangan diizinkan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan ya? Ini sesuatu yang saya kira ya butuh dijelaskan dengan lebih logis. Ini kalau badan usaha seperti PT atau mungkin minimal koperasi masih bisa kita mengerti, karena perseorangan ini berarti pemilik perusahaan perseorangan itu memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Jadi anggaplah ada sebuah pemilik IUP yang melakukan entah itu pelanggaran atau tidak mampu melaksanakan eksplorasi maupun operasi produksi. Tanggung jawab penuh ada di tangan pemiliknya karena ini bukan badan hukum. Nah, kalau pemiliknya kemudian kolaps dan kemudian menghilang dan selanjutnya, maka ini akan menjadi suatu proses yang sangat kompleks dan ya patut dipertanyakan lah. Ini saya kira ini ya, perusahaan perseorangan bisa mengikuti lelang untuk mendapatkan IUP maupun IUPK itu. Inspektur tambang ini mungkin masalah konflik kepentingan. Jadi inspektur tambang ini dibebankan kepada kementerian. Jadi mungkin akan lebih efektif kalau ini keberadaannya didanai oleh sesuatu yang lebih independen, entah itu didanai oleh Kementerian Keuangan atau oleh lembaga independen lain ya. Ini ya kita belajar dari konteks lain ya, misalnya ada salah satu lembaga yang sangat penting bagi kita, misalnya OJK ya, pendanaan oleh lembaga keuangan ya, sebaiknya ini didanai oleh lembaga yang tidak terkait langsung dengan apa yang sedang diinspeksi. Jadi kita bisa memahami semua. Jadi bayangkan kita itu didanai oleh pihak yang sedang kita inspeksi. Tidak terlalu ini ya, akan menimbulkan ya mungkin hasil inspeksi yang tidak se optimal yang sekali lagi kita tidak menuduh, tapi potensi konflik of interest ini kan ada ya. Jadi lebih baik didanai oleh lembaga independen atau lembaga lain. Kemudian kewajiban pencadangan. Jadi ini baru di perubahan ini ada ya, ketahanan cadangan. Saya kira mungkin lebih terkait dengan masalah lingkungan dan hukum yang disampaikan oleh Pak Agung nanti. Kemudian, nah ini juga sesuatu yang bersifat fairness ya. Jadi fair atau enggak ini. Jadi dikatakan bahwa pemilik kontrak karya dan PKP2B dijamin diberikan perpanjangan kalau memenuhi syarat-syarat yang kemudian ditentukan. Jadi ini hanya kita mempertanyakan ini fairness dalam bisnisnya apakah dijaga dengan baik atau tidak ya. Karena ini otomatis pemilik kontrak karya sebelumnya dan PKP2B ini akan mendapatkan IUPK. Dan Bapak Ibu tahu sendiri di pasal lain juga disebut bahwa mereka bisa bahkan mengajukan IUPK melebihi wilayah yang sebelumnya ya. Jadi kita mempertanyakan ini fairness-nya seberapa tinggi. Oke Bapak Ibu, saya kira banyak sekali perubahan-perubahan dari sisi hukum yang bisa kita lihat. Saya kira dari sisi ekonomi dan keuangan itu beberapa hal penting yang tadi kita soroti. Jadi mungkin saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan
sekali lagi mengajak kita berpikir bersama bahwa ini adalah proses yang saya kira di seluruh dunia ini sama ya. Lobby-lobby politik, lobby-lobby ekonomi, dari industri, kemudian dari berbagai berbagai entitas ya, seakan selalu terjadi. Tinggal bagaimana benefitnya lebih banyak lah daripada ketidakbaikan yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Dan dari sisi politik yang bagaimana juga konstituen ini mengamati gitu ya dari waktu ke waktu itu. Kalau konstituen merasa bahwa orang yang dia kirim ke Senayan gitu atau dia kirim ke istana itu ya memuaskan atau tidak, maka harusnya itu terrefleksi di pemilihan umum selanjutnya gitu. Kalau tidak ya tidak akan ada proses check and balance dari Pak konstituen. Saya kembalikan ke Ibu Dewi, terima kasih. Matur suwun Pak Edi, dan ini dari sisi ekonomi kita sudah melihat begitu komprehensif, tapi Pak Edi tadi sudah mengatakan 50-50. Nah ini menjadi legal standing bagi kita, karena ekonomi ini penting banget. Dalam perspektif ekonomi, ini Undang-Undang Minerba ini bagaimana menguntungkan siapakah? Menguntungkan pemerintah daerah kah? Menguntungkan pemerintah pusat kah? Menguntungkan bagi rakyat? Atau bahkan juga masyarakat adat yang memiliki tanah yang tadi dikatakan juga memiliki konsep ekonominya sendiri. Juga nanti apakah ini juga menguntungkan bagi para investor, karena tadi jangka waktunya itu juga lumayan lama, investasi menjadi panjang dan itu juga menguntungkan bagi para pengusaha. Barangkali mungkin ini kita bisa diskusikan lebih lanjut, karena pentingnya ekonomi itu menjadi satu hal, apakah kita akan tetap menjadi negara yang lebih kuat atau menjadi negara yang hancur, karena ekonomi itu penting sekali. Tidak mengignorkan hukum juga, karena hukum dan ekonomi ini blended, jadi bermain sangat penting sekali di sini. Oke Ibu dan Bapak, karena saya juga masih ada satu narasumber lagi, mungkin barangkali ada sedikit tambahan dari Dr. Aan yang hari ini hadir. Adakah Pak Dr. Aan yang bisa untuk memberikan sedikit pernyataan terkait dengan webinar pada siang hari ini? Bisa di-unmute, dibuka unmute-nya Pak Dr. Aan, adakah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Mohon maaf, saya tidak ada karena baru kemarin saya terima undangan, jadi tidak menyiapkan apa-apa. Jadi peserta aja. Oh gitu. Saya lanjutkan karena ini barangkali mungkin bisa ada sedikit pernyataan untuk webinar pada hari ini, Pak Dr. Aan. Enggak ada Ibu, terima kasih. Oh enggak ada, oke. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah untuk gabung menjadi peserta. Barangkali nanti setelah ini ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan. Oke Ibu dan Bapak, karena ini sudah menginjak waktunya, sudah mau jam 3, saya lanjutkan pada narasumber berikutnya yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu salah satu dari kandidat profesor, Associate Profesor I Gusti Agung Made Wardana. Beliau adalah dosen dan juga peneliti di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga adalah Asia Research Center dari Murdoch University Australia. Beliau juga di beberapa fakultas hukum di Atmajaya Yogyakarta Indonesia, juga masuk dalam International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation. Jadi beliau concern pada hukum lingkungan ya. Jadi barangkali mungkin kita melihat perspektif beliau dalam kacamata hukum mengenai minerba ini, dan juga kacamata hukum lingkungan khususnya. Kepada Bapak I Gusti Agung Made Wardana, saya persilakan. Baik, sudah siap Bapak? Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi atas perkenalannya, dan baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diperkenalkan. Yang Bapak Agung Wardana, Fakultas Hukum UGM. Terima kasih kepada teman-teman pengkaji keadilan politik sosial dan hukum yang telah mengundang saya untuk berdiskusi perihal Undang-Undang Minerba yang baru saja direvisi. Nah, sebelum saya berbicara, pertama-tama saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa
saya bukan ahli hukum pertambangan, bidang kajian saya sebagaimana disampaikan oleh Bu Dewi tadi adalah hukum lingkungan. Oleh karena itu, apa yang akan saya bicarakan pada siang hari ini adalah berkaitan dengan aspek hukum lingkungan dari revisi Undang-Undang Minerba tersebut. Jika nanti ada pertanyaan tentang hukum pertambangan atau bisnis proses pertambangan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk ikut merespon, karena sebenarnya saya juga ingin belajar bagaimana sebenarnya hukum pertambangan atau bisnis proses pertambangan ini bekerja, sehingga menghasilkan sebuah revisi seperti ini. Nah, diskusi untuk siang hari ini saya beri judul Menakar Keadilan Lingkungan dalam Revisi Undang-Undang Minerba. Konsep keadilan lingkungan atau environmental justice yang saya gunakan ini sebenarnya berangkat dari sebuah konsep yang sudah muncul dari proses sejarah di era 80-an di Amerika Serikat yang ditandai dengan perjuangan bangsa kulit berwarna atau people of color, khususnya komunitas kulit hitam, dalam melawan distribusi yang tidak adil terhadap dampak dari pembuangan limbah B3 di tempat tersebut. Nah, saat ini konsep keadilan lingkungan ini telah berkembang sedemikian pesat melampaui dimensi ras sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian, menurut saya problematika hukum lingkungan kontemporer yang ketika kita melihat Undang-Undang Minerba ini harus diletakkan dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, keadilan lingkungan itu menyangkut perihal distribusi, keadilan lingkungan juga menyangkut perihal pengakuan atau rekognisi, keadilan lingkungan juga menyangkut perihal partisipasi. Ya, kalau saya menekankan bahwa ini partisipasi politis, karena bahasa partisipasi hari ini adalah bahasa yang sangat teknokratik, ya, bahkan tokenistik dan bahkan formalistik. Ketika Anda hadir di sebuah tempat memberikan tanda tangan, itu sudah dianggap sebagai partisipasi. Padahal bisa saja kepentingan Anda itu tidak diakomodir dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu partisipasi menjadi penting dan melihat dimensi partisipasi ini secara politis, bukan secara teknokratis. Nah, perspektif keadilan lingkungan ini pula lah yang kemudian akan saya gunakan untuk mengkaji revisi Undang-Undang Minerba, sehingga kita bisa melihat pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, siapa yang dimenangkan dan siapa yang kemudian dikalahkan dalam pertarungan kebijakan pertambangan dan operasinya di tengah masyarakat. Nah, saya akan mulai dari problem distribusi terlebih dahulu. Problem distribusi dalam keadilan lingkungan kontemporer tidak hanya menyangkut tentang distribusi dampak lingkungan yang negatif bagi masyarakat, namun juga distribusi keuntungan dari sebuah kegiatan pengelolaan lingkungan maupun sumber daya alam, dalam hal ini pertambangan. Dalam distribusi inilah menjadi relevan kemudian kita membicarakan relasi kuasa dalam masyarakat, yang kemudian mempengaruhi bagaimana dampak dan keuntungan tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Kita tahu bersama, di masyarakat relasi kuasanya itu terdistribusi tidak dengan imbang. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang korporasi yang memiliki jaringan sangat luas, bahkan transnasional, ada masyarakat yang bahkan tidak berpendidikan, masyarakat adat, dan sebagainya. Nah, kita harus meletakkan revisi undang-undang ini dalam perbedaan relasi kuasa ini, sehingga kita bisa melihat siapa yang akan dimenangkan dan siapa yang akan dikalahkan oleh revisi ini. Berkaitan dengan keuntungan, ya, distribusi tentang keuntungan, dari revisi Undang-Undang Minerba ini, kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa membaca dengan jelas bahwa keuntungan terbesar itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang. Mulai dari kemudahan berinvestasi, kemudian perpanjangan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan tanpa proses negosiasi atau proses lelang, bahkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Edi tadi, seluruh wilayah Republik Indonesia hingga landasan kontinennya sudah didesain sebagai wilayah hukum pertambangan untuk kepentingan semangat keruk habis ini. Jadi ada anekdot yang mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita hidup di negara wilayah hukum pertambangan Republik Indonesia. Karena semua pada prinsipnya ruang yang ada di teritori Indonesia ini bisa didesain menjadi wilayah hukum pertambangan. Kalau kita lihat definisi dari wilayah hukum pertambangan seluruhnya, ya, wilayah darat, laut, hingga landasan kontinen. Nah, selain itu, perusahaan tambang juga memperoleh jaminan bahwa wilayah konsesinya tidak akan diubah peruntukan ruangnya. Hal ini dapat dilihat misalkan dari pasal 22A, pasal 31A,
yang menyebutkan bahwa kesesuaian dengan pemanfaatan ruang menjadi salah satu kriteria untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan khusus, dan wilayah izin pertambangan rakyat. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang bagi kawasan konsesi pertambangan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan. Permasalahannya dalam konteks hukum di sini adalah muncul kesan bahwa sekali sebuah wilayah konsesi tambang itu ditetapkan berdasarkan tata ruang yang berlaku saat itu, maka sifatnya dia kemudian menjadi suatu hal yang sakral untuk diubah dalam peraturan tata ruang sekalipun. Padahal penetapan awalnya merujuk pada tata ruang, tapi ketika dia sudah ditetapkan, tata ruang pun tidak bisa berubah. Jadi pertanyaannya, yang mana sebenarnya yang menjadi rujukan yang paling legitimate ketika terjadi konflik norma dalam hal ini? Apakah ketentuan tata ruang atau peraturan tata ruang yang merupakan regling atau peraturan yang sifat publik, atau sebenarnya status wilayah usaha pertambangan yang basisnya sebenarnya adalah izin yang merupakan keputusan tata usaha negara atau basic. Ini menjadi permasalahan yang akan muncul, permasalahan legal yang akan muncul di kemudian hari. Sejak kapan kemudian basicing itu tidak bisa diubah oleh regling? Kalau kita lihat Undang-Undang Penataan Ruang sendiri, Undang-Undang Penataan Ruang memberikan kemungkinan untuk mengubah atau meninjau aturan tata ruang itu setiap 5 tahun sekali, kecuali terjadi perubahan besar akibat bencana atau teritorial negara. Ya, dalam hal ini ketika terjadi bencana atau teritorial negara, tanpa harus menunggu 5 tahun, aturan tata ruang itu bisa diubah. Nah, katakanlah begini ilustrasinya. Jika terjadi bencana di sebuah wilayah konsesi tambang, misalnya wilayah konsesi tambang tersebut merupakan kawasan likuifaksi atau kawasan pembuburan tanah, dan kemudian terjadi bencana kawasan tersebut. Nah, jika kita menggunakan cara berpikir revisi Undang-Undang Minerba ini, wilayah konsesi tambang tersebut tetap tidak bisa diubah peruntukan ruangnya menjadi kawasan perlindungan bencana, padahal dia sudah bukan lagi kawasan pertambangan, karena sifatnya dia kawasan likuifaksi, dan ketika kawasan likuifaksi secara ruang dia harus ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam konteks kebencanaan. Nah, ini yang permasalahan yang bisa muncul di kemudian hari. Dan pertanyaannya kemudian bagi pembuat undang-undang, apakah memang logika hukum ini yang ingin dibangun sebenarnya? Dengan memberikan jaminan bahwa ketika itu ditetapkan menjadi wilayah tambang, undang-undang tata ruang pun tidak boleh mengubah. Ini kan kemudian menjadi pertanyaan. Nah, selain itu, dalam naskah akademik, kalau kita baca naskah akademiknya, terutama di halaman 55, Bapak Ibu bisa membaca, di situ dinyatakan bahwa, kurung buka, usaha pertambangan mineral dan batu bara yang seringkali merugikan kepentingan masyarakat setempat, di mana masyarakat hanya menerima dampak negatif dan kegiatan pertambangan karena pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan masyarakat harus segera diatasi. Maksudnya adalah selama ini masyarakat sekitar tambang seringkali dirugikan, ya, hanya menerima dampak negatif. Hal ini disebabkan oleh ada pejabat yang mengeluarkan izin usaha pertambangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan bahkan tanpa sepengetahuan masyarakat. Namun kenyataannya kalau kita lihat dari revisi Undang-Undang Minerba ini, justru pihak yang memberi izin dan menyalahgunakan kewenangan ini dihapuskan dari ancaman pidananya. Jadi criminal liability bagi pejabat yang mengeluarkan izin itu hilang. Ya. Hal ini dibuktikan dari hapusnya pasal 165 yang tadinya mengancam setiap orang yang mengeluarkan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangan dengan ancaman sanksi pidana 2 tahun. Sebaliknya, ya, ini ironisnya dan bahkan menurut saya sangat ironis. Sebaliknya, masyarakat yang kemudian dianggap mengganggu ini sangat subjektif tentu saja dan bisa diperdebatkan. Yang dianggap mengganggu dan merintangi kegiatan usaha pertambangan berpotensi untuk dikriminalisasi melalui pasal 162 dan dengan dikuatkannya kembali pasal 162 ini. Singkatnya, revisi ini, ya, dari konteks distribusi justru menguatkan distribusi yang tidak adil atas beban dan keuntungan operasi tambang. Ya, di satu sisi perusahaan tambang diberikan keistimewaan, di sisi yang lain justru masyarakat kemudian
diancam oleh kriminalisasi. Konteks yang kedua adalah problem rekognisi. Ya, rekognisi atau pengakuan seringkali menjadi permasalahan dalam pembuatan hukum. Nah, mengikuti Bonaventura de Sousa Santos, saya melihat bahwa pembuatan hukum atau lawmaking itu analog dengan pembuatan peta atau path map making. Dalam hal ini, pembuatan hukum sebagaimana juga pembuatan peta atau kartografi bukanlah sebuah aktivitas yang teknokratis, namun dia merupakan aktivitas politis yang ditentukan oleh perspektif dan kepentingan si pembuatnya tentang apa yang penting dan tidak penting untuk dimasukkan, baik dalam undang-undangnya maupun dalam peta tersebut. Nah, mereka di sini terlibat secara sadar dalam sebuah the politics of inclusion exclusion yang menentukan apa yang dia masukkan dan dia tidak masukkan tergantung dari perspektif dan kepentingan yang dia miliki. Bagi entitas yang tidak dimasukkan dalam peta, keberadaannya kemudian akan dianggap tidak penting, sehingga entitas ini dengan sengaja akan dihilangkan dalam peta maupun hukum. Konsekuensinya bahwa mereka tidak memiliki hak, bahkan mereka keberadaannya saja tidak dianggap, bagaimana kemudian bisa memiliki hak. Ya. Nah, dan juga pembaca dan penafsir peta atau hukum ini ya, juga akan menggunakan perspektif yang sama sebagaimana yang digunakan oleh pembuatnya. Kalau pembuat peta mengatakan bahwa sebuah kota tidak muncul di peta provinsi tertentu, tentu pembaca juga akan tidak bisa menemukan kota tersebut. Dan dalam konteks hukum juga akan sama, penafsiran yang akan muncul adalah penafsiran berdasarkan pada apa yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jika kita kemudian kaitkan dengan revisi undang-undang minerba, ya, dalam kesempatan pembahasan di DPR, Menteri SDM menyatakan bahwa saya kutip lagi, perubahan undang-undang minerba diperlukan untuk menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan minerba saat ini dan masa mendatang. Kemudian dilanjutkan, serta yang terpenting memberikan kepastian hukum seluruh pemangku kepentingan di sektor pertambangan. Pertanyaannya kemudian, siapa pemangku kepentingan yang dimaksud? Katanya seluruh, tapi siapa pemangku kepentingan yang dimaksud dan pemangku kepentingan yang mana yang kemudian mau mendapatkan peranan dominan atau mendapatkan posisi dominan dalam perubahan undang-undang minerba ini. Kalau dibaca revisinya, kita mengetahui bahwa yang dominan adalah perusahaan tambang sekali lagi. Perlindungan terhadap masyarakat itu hanya dibahas di satu pasal saja, dan itu pun penuh dengan kualifikasi. Ini poin yang akan nanti saya akan elaborasi di bagian partisipasi. Ya. Nah, bagian partisipasi, sekali lagi ini adalah dimensi ketiga dari keadilan lingkungan adalah partisipasi. Dalam konteks hukum lingkungan, partisipasi itu seringkali merujuk pada Aarhus Convention 1998, yang mana partisipasi itu dinilai memiliki 3 pilar. Yang pertama, access to information atau akses informasi, dan kemudian participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan access to justice atau akses keadilan. Menurut saya, partisipasi ini harus dimaknai baik secara positif maupun secara negatif. Karena menurut saya, partisipasi ini memiliki 2 dimensi. Partisipasi positif dan partisipasi negatif. Partisipasi positif adalah partisipasi untuk mendukung atau untuk terlibat dalam kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Ya. Dan sebaliknya, partisipasi negatif adalah partisipasi untuk mengkritisi, bahkan menolak kebijakan, dan bahkan men-challenge kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Ya. Nah, dalam konteks formal, anehnya, kaidah Aarhus Convention tidak diindahkan dalam proses perubahan undang-undang ini. Akses informasi disimpangi, sebagaimana dikatakan Pak Edi tadi, undang-undang yang sudah ditetapkan sangat sulit untuk diakses, dan kemudian pengambilan putusannya juga tidak melibatkan masyarakat secara luas, apalagi masyarakat berkepentingan, ada LSM lingkungan, masyarakat yang terkena dampak tambang, dan kemudian masyarakat adat dan lain sebagainya. Hampir tidak ada representasi dari kelompok-kelompok yang akan terkena dampak ini. Nah, pembahasannya pun terkesan tidak memiliki sense of crisis, karena pembahasan dilakukan di masa tanggap darurat COVID-19. Jadi menurut saya ini semacam strategi noise reduction. Jadi strategi untuk mengurangi kebisingan, karena siapapun yang menolak penetapan undang-undang ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain ribut di sosial media atau di Facebook atau di Twitter. Karena untuk berdemonstrasi, berkumpul untuk menolak penetapannya sudah tidak dimungkinkan. Karena kita harus ikut protokol COVID, kemudian ada ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian membatasi kegiatan-kegiatan fisik yang melibatkan banyak orang. Nah,
Ini memang sengaja dilakukan sebagai sebuah noise reduction. Kemudian kalau kita lihat dari aspek substansi, kita bisa membaca naskah akademik. Ya. Disebutkan di naskah akademik tersebut, salah satu prinsip yang harus melandasi perubahan Undang-Undang Minerba ini adalah asas partisipasi atau prinsip partisipasi. Namun, sayangnya dari naskah akademiknya saja bermasalah, partisipasi ini kemudian direduksi sedemikian rupa maknanya dan sangat drastis hanya pada aspek partisipasi positif. Atau lebih sempitnya bahwa partisipasi dimaknai adalah peran serta masyarakat untuk itu ikut bekerja di perusahaan tambang, ikut menjadi pengusaha tambang, dan ikut menjadi distributor tambang. Ya. Dan justru ini reduksi-reduksi yang terjadi di pertambangan ini. Jadi partisipasi hanya dimaknai, oke, kalau partisipasi ada apabila masyarakat itu setuju dengan perusahaan tambang dan ingin berpartisipasi menjadi pekerja di perusahaan tambang, menjadi pengusaha maupun jadi distributor tambang. Nah, menariknya ketentuan pasal 162, ya kalau kita lihat revisi undang-undangnya, justru melakukan kriminalisasi bagi warga yang mengganggu operasi tambang, yang dianggap atau dinilai mengganggu operasi tambang. Nah, padahal dari perspektif keadilan lingkungan, gangguan, kemudian gangguan yang bisa bersifat demonstrasi, boikot, sejauh kemudian dia tidak melanggar hukum, ya, dan tidak dicari-carikan pasalnya, dia adalah bentuk dari partisipasi itu sendiri, atau yang saya katakan tadi itu adalah bentuk dari ekspresi atau partisipasi yang sifatnya negatif, ya, partisipasi untuk tidak terlibat, partisipasi untuk mengatakan tidak, partisipasi untuk menolak, dan partisipasi untuk men-challenge sebuah kebijakan, sebuah aturan, dan sebuah proyek pembangunan. Ya. Nah, karena menolak dan mengkritisi operasi tambang dengan jalan yang non-kekerasan merupakan salah satu bentuk partisipasi yang berdimensi negatif yang saya sebutkan tadi. Seharusnya suara-suara kritis ini diberikan ruang dan dijamin dalam pengambilan keputusan, dalam tidak hanya dalam pengambilan kebijakan pertambangan, tapi juga dalam operasi tambang tentunya. Nah, selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang Minerba, sebelum revisi disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara salah satunya adalah penyelesaian konflik masyarakat. Ya. Namun dalam revisi, kewenangan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat ini yang berkaitan dengan perusahaan tambang, mineral dan batu bara dihapuskan. Jadi kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan sengaja dihapuskan. Penghapusan ini, menurut penafsiran saya, menyiratkan beberapa hal. Pertama, dalam konteks pertambangan minerba, negara melalui pemerintah pusat telah dengan sadar tidak lagi meletakkan posisinya sebagai penengah atau sebagai aktor penengah meletakkan posisinya sebagai penengah bagi aktor yang sedang berkonflik. Padahal kalau kita lihat sifat atau karakter dari konflik minerba ini adalah konflik yang berdimensi struktural, yang mana ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara aktor yang terlibat, antara masyarakat dengan perusahaan tambang. Ya. Penarikan diri dari kewenangan ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat berarti melakukan pembiaran atas konflik yang terjadi, meski dalam prakteknya seringkali negara justru bukan netral, menarik diri dari masyarakat, tapi justru berpihak pada perusahaan tambang, sehingga hal ini menambah jomplangnya relasi kuasa, ya, dari aktor yang sedang berkonflik. Alih-alih menyeimbangkan relasi kuasa dengan mengangkat masyarakat, membantu masyarakat, tapi justru yang terjadi adalah menambah jomplang relasi kuasa ini dengan berpihak kepada perusahaan tambang. Nah, hal ini justru kontraproduktif dengan klaim bahwa revisi ini mengedepankan agenda asasi manusia, dan kita bisa lihat di pasal 10 dan konsiderannya yang menyatakan bahwa guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berdampak. Jadi ada hal yang kontradiktif di situ. Nah, penarikan diri atau penghapusan kewenangan untuk menyelesaikan konflik ini juga menyiratkan hal yang kedua, yakni perlindungan masyarakat hanya dicantumkan pada satu pasal saja, yakni pada pasal 145, di mana perlindungan ini ada dimaknai secara sempit sebatas pada perlindungan dalam konteks hukum perdata. Hal ini ditunjukkan dari bunyi pasal 145, yakni kalau saya baca ayat 1, masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak, huruf A, memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan
dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau B, mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan. Padahal, konflik masyarakat dengan perusahaan tambang tidak semata-mata merupakan permasalahan perdata yang tujuannya hanya untuk mendapatkan ganti kerugian. Konflik ini bisa muncul dari konflik nilai. Bagaimana masyarakat melihat alamnya, melihat lingkungannya, melihat tanah wilayahnya berbeda dengan bagaimana perusahaan tambang, pemerintah melihat sebuah bentangan hutan, sebuah bentangan alam. Ya, masyarakat melihatnya sebagai sebuah identitas, sebagai sesuatu yang sakral, sedangkan perusahaan tambang melihatnya, oh ada deposit batu bara yang sudah kemudian kita harus keruk untuk kepentingan ekonomi. Nah, misal itu konflik juga bisa muncul karena konflik nilai. Ya, misalnya berkaitan dengan wilayah adat yang disakralkan atau identitas kolektif masyarakat yang nilai-nilai ini yang sifatnya transendental, yang sifatnya identitas tidak bisa begitu saja dikonversi dalam bentuk nominal uang. Mau mendapatkan ganti rugi yang apa gitu. Karena mereka tidak menuntut ganti rugi, mereka menuntut bahwa identitas mereka itu harus tetap mereka jaga. Karena tanah wilayah adalah media mereka yang berhubungan dengan leluhur mereka dan berhubungan dengan relasi mereka yang berikutnya. Jadi tanah wilayah mereka adalah titipan yang menghubungkan mereka dengan leluhur mereka dan hubungan mereka dengan generasi berikutnya. Jadi ini bukan urusan ganti rugi semata-mata, bukan hak wilayah, tanah wilayah ini bukan sebuah aset ekonomi yang kemudian bisa dengan mudah diberikan ganti rugi dan kemudian mereka berpindah, tapi ini ada urusan identitas, ada urusan kepercayaan dan lain sebagainya yang sangat kompleks nilainya. Nah, selain itu, kalaupun konflik tersebut memang berdimensi perdata, jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada konflik yang berdimensi perdata, hak atas tanah misalkan, yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi, dengan rumusan pasal 145, jelas terlihat kesulitan yang dihadapi masyarakat ya, dalam memperoleh ganti rugi. Karena mereka harus membuktikan bahwa kerugian mereka itu timbul karena kesalahan perusahaan dalam kegiatan pertambangan. Bayangkan masyarakat pedalaman tentu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembuktian ini, ya, pembuktian atas kesalahan. Karena mereka tidak bisa masuk dan bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana bisnis proses pertambangan untuk menyebabkan mereka kemudian menderita kerugian. Jadi beban pembuktiannya ada di masyarakat. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan perdata itu tadi. Nah, pertanyaannya mungkin nggak masyarakat adat ini di dalam pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan Timur untuk membuktikan bahwa mereka menderita kerugian karena ada kesalahan perusahaan. Jadi itu suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, dengan rumusan tersebut, saya juga menafsirkan bahwa strict liability itu tidak berlaku di sini. Ya, maka tidak berlaku strict liability dalam melindungi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Karena mensyaratkan bahwa dampak negatif tersebut harus muncul akibat dari kesalahan atau akibat dari pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan. Ya. Nah, dan ini juga sejalan dengan sebagaimana anjuran di RUU Cipta Kerja atau Omnibus Bill yang akan menghapuskan strict liability dengan menghilangkan frase tanpa kesalahan. Jadi ada upaya yang paralel untuk melumpuhkan strict liability ini. Padahal masyarakat sangat membutuhkan strict liability di mana masyarakat akan kesulitan untuk membuktikan bahwa kerugian mereka dikarenakan kesalahan dari pihak tergugat. Nah, penafsiran ketiga adalah perlindungan tersebut dapat diperoleh dengan jalan negosiasi antara mereka yang berkonflik, antara masyarakat dengan perusahaan tambang, atau dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Ya, karena mereka punya hak untuk mendapatkan ganti kerugian, haknya itu diperoleh melalui kamu urus sendiri negosiasinya dengan perusahaan tambang, atau kamu gunakan jalur pengadilan. Nah, dalam posisi kuasa yang tidak setara atau tidak seimbang ini, sebagaimana saya ceritakan di awal, antara pihak yang berkonflik, akan sulit menghasilkan keputusan atau negosiasi yang adil. Sedangkan negara di sini tidak hadir untuk menyeimbangkan relasi kuasa ini. Pilihan selanjutnya adalah menggunakan pengadilan. Pembuat undang-undang berasumsi bahwa pengadilan merupakan forum yang netral yang akan memutuskan berdasarkan fakta dan peraturan undang-undangan. Saya rasa itu hanya mitos. Nah, dan critical studies juga percaya bahwa itu mitos. Realisme hukum juga
percaya bahwa itu mitos. Nyatanya bahwa pengadilan adalah arena pertarungan di mana kemenangan dalam pertarungan akan ditentukan oleh kapital, ya, entah kapital ekonomi, financial capital, social capital, ya, atau cultural capital yang dimiliki oleh para aktor yang sedang bertarung ini, dan juga ditentukan oleh paradigma hakim. Kalau di Amerika Serikat ada hakim yang memang berparadigma liberal, ada hakim berparadigma konservatif, ada hakim yang berparadigma progresif. Ini akan menentukan bagaimana putusan itu dihasilkan. Ya. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa pengadilan itu yang akan menyelesaikan semuanya dan memberikan mendeliver keadilan bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam undang-undang minerba ini. Nah, berdasarkan pada pemaparan tersebut, saya kemudian berkesimpulan bahwa dari perspektif keadilan lingkungan, revisi undang-undang minerba ini justru akan menambah kompleksnya permasalahan sosial dan lingkungan dari operasi pertambangan. Di satu sisi, perusahaan tambang diberikan keistimewaan sedemikian besar, di sisi yang lain dan masyarakat hanya mendapatkan perlindungan perdata semata, dan itu pun akan sulit untuk memperolehnya. Nah, hal ini belum lagi juga potensi kriminalisasi yang semakin kuat dan yang tetap dipertahankan dalam undang-undang ini, yang menunjukkan bagaimana watak industri tambang ini yang bertangan besi dan didukung oleh perangkat koersif dari negara. Saya rasa saya berhenti sampai di situ, Bu Dewi, silakan. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Made Wardana. Dari paparannya ternyata memang dari segi hukum itu banyak sekali celah-celah yang nanti kemungkinan ke depan dari perspektif atau semacam pandangan dari Pak Made Wardana bahwa bisa jadi nanti akan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat, karena memang keadilan lingkungan yang tadi diusung oleh Pak Made ini juga menjadi suatu keniscayaan. Oke, Ibu dan Bapak, barangkali mungkin ini juga menjadi suatu persoalan bagi kita, bagaimana mengawinkan antara ekonomi dengan hukum yang begitu susahnya, mengawinkan antara Pak Edi dengan perspektifnya Pak Made itu juga tidak mudah. Dan saya mungkin akan memberikan beberapa kesempatan kepada para peserta yang hadir pada saat ini, barangkali mungkin ada satu pandangan lagi dari peneliti lain yang sudah hadir pada saat ini, yaitu Bapak Mikhail Gorbachev. Masih adakah di sini Bapak? Pak Mikhail? Pak Mikhail Gorbachev dari Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan. Hadir. Oke, Bapak, saya beri kesempatan untuk bisa memberikan pandangannya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Edi dari sisi ekonominya, dan kita juga sudah mendengarkan tadi dari Pak Made dari segi legal standingnya, dan sekarang kita mungkin bisa mendengarkan dari Pak Mikhail Gorbachev. Barangkali mungkin juga mengenalkan diri dulu kepada para peserta dan beberapa pandangan-pandangannya. Monggo, silakan Bapak. Siap, mohon izin nih guru-guru saya ya. Ya, nama saya Mikhail Gorbachev. Saya sebenarnya politisi baru 3 tahun, Mbak. Jadi lamanya jadi peneliti. Saya 10 tahun jadi peneliti, lulusan Ilmu Lingkungan UI. Jadi masih soko guru saya tuh Pak Emil Salim yang sangat menolak tambang ya. Pokoknya dulu kalau misalnya ada tesis atau disertasi tambang itu bisa berdebat berjam-jam lah sama Prof. Emil. Nah, dari tadi saya sebenarnya banyak dapat masukan gitu ya. Saya banyak sekali. Nah, karena kebiasaan akademisi saya masih mencatat gitu ya. masih bikin catatan ya. Karena jarang-jarang kan kita dapat ilmu gratis gitu ya. Dapat ilmu ini. Nah, sedikit aja yang saya lihat bahwa nah kebetulan juga saya di PSI adalah direktur untuk urusan lingkungan hidup dan perkotaan. Saya memang lebih banyak main di isu-isu perkotaan seperti sampah gitu-gitu ya. Kenapa saya memilih politik? Karena saya lihat kayaknya banyak memang orang yang mengerti lingkungan, tapi pada akhirnya saya pernah ngerjain KLHS, saya pernah ngerjain AMDAL, tapi akhir-akhirnya dokumen-dokumen itu ditaruh aja gitu ya di rak buku, kayak dia bapain, sakit hati kita. Saya pernah bawa 9.000 orang ke jalanan, itu juga nggak digubris gitu ya, besok-besoknya tetap aja sampah di mana-mana gitu ya sebagai aktivis sampah. Akhirnya saya coba masuk politik, siapa tahu di politik ini ada jalan untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan gitu. Oke, nah saya sebenarnya ingin berdiskusi
masalah setahu saya sekarang pertambangan itu masuk kalau misalnya ranahnya rencana tata ruang adalah di rencana tata ruang provinsi, karena kabupaten dia ditarik. Oke, jadi sekedar ini, saya baru lulus dulu tahun 2007 itu saya membantu kementerian untuk melihat overlapping tambang gitu ya. Nah, pada saat itu memang saya melihat sendiri bahwa tambang ini kadang-kadang ada di wilayah pemukiman gitu ya. Jadi secara tata ruang memang dia overlap gitu. Nah, pas saya jadi merancang tata ruang beberapa kali dan KLS itu ternyata memang dimungkinkan tata ruang untuk overlapping dengan tambang. Tapi jadi wilayah IUP itu bisa, dia kan kotak ya, harus bergerigi gitu. Jadi dia nggak bisa ngikutin garis pantai gitu ya. Kalau misalnya secara ini dia tuh harus kotak-kotak gitu. Jadi kalau misalnya garis pantai dia harus di kotak-kotak. Nah, cuma saya lihat memang UU Minerba yang baru ini tetap masih, maksudnya kekuasaannya tidak tunggal. Jadi kalau tadi ada NKRI kita ganti Pak Made ya, kita ganti jadi wilayah pertambangan seluruh itu, nampaknya tetap nggak bisa tuh karena masih ada rencana tata ruang yang mensyaratkan sesuatu. Jadi mau jadi wilayah tambang itu harus ada syaratnya. Nah, ini yang ingin saya diskusikan. Apakah kekuatan mana nih yang akan lebih kuat gitu ya secara hukum, karena banyak ahli hukum di sini. Apakah RT RW atau itu? Lalu RT RW ini juga kan ada, kalau misalnya kehutanan yang maha kuasa ya. Kan kehutanan ini kan hebat banget gitu ya. Jadi kan ada dua penguasa kalau di Sun Gokong itu dewa buminya Indonesia itu ada dua ya. Satu kehutanan kalau itu wilayah hutan, yang satu lagi itu ATR BPR gitu ya kalau misalnya itu wilayah non hutan. Nah, tadi wilayah non hutan kita bisa main di RT RW itu apakah ini. Lalu kalau LHK gitu, kan kita tahu juga bahwa revisi undang-undang setahu saya tetap zona inti konservasi itu tidak boleh dijadikan wilayah pertambangan, dan tidak boleh wilayah pertambangan terbuka, maksudnya open pit gitu ya. Dia boleh kalau misalnya dia pertambangannya underground mining or something. Nah, apakah juga itu kurang kuat maksud saya? Apakah kehutanan juga kurang kuat untuk mengatasi tambang? Karena setahu saya dulu zaman ya presiden kita ganti-ganti ya, lalu ada satu presiden yang memang mengizinkan 9 tambang di hutan lindung gitu ya. Setahu saya setelah itu belum ada lagi, atau saya mungkin salah karena udah lama juga kita nggak main ke tambang. Itu aja sih. Kalau di laut, saya pikir laut masih oke, KKP masih oke. Terus ada isu juga setahu saya di perindustrian. Nah, saya pengen tahu nih kalau dari sisi ahli hukum apakah ada pertentangan di antara kedua itu. Nah, soal DPR sendiri, ya kita tahu ya DPR kita sayangnya PSI nggak masuk DPR, jadi kita nggak bisa ngomong banyak di sini. Andai misalnya kita ada di sana, mungkin kita bisa coba bikin diskusi-diskusi semacam ini karena ya kenapa ada Direktorat Lingkungan Hidup dan Perkotaan di PSI itu karena semata-mata ideologi. PSI mengusung ideologi progresif sehingga kita memang harus ini, tapi saya mengalami sendiri bahwa memang mengubah mindset politisi itu agak sulit gitu ya. Senior saya juga ada sebenarnya yang memang disertasinya S3 ilmu lingkungan gitu ya, masuk ke politik, tapi memang ya sementara kita semua belum banyak di sana gitu. Pemenangan wacananya agak susah nih gitu, apalagi kalau dilakukan dari luar kekuasaan. Mungkin gitu kali yang bisa saya share, karena di sini lebih banyak senior saya nih, guru-guru saya, jadi kita ilmunya masih terbatas banget. Gitu mungkin Mbak. Oke. Sama terima kasih banyak diundang. Terima kasih, jangan live dulu Pak Mikhail. Siap. Saya ingin dengar dulu, sebenarnya pada saat DPR membuat undang-undang ini, apakah mungkin tahu celah-celah semacam ini, dan seperti tadi pandangannya Pak Wardana bahwa nanti mungkin akan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat, atau mungkin juga nanti akan bahkan ada ketimpangan ekonomi atau perebutan nanti ekonomi antara pusat dengan daerah gitu. Apakah mungkin sudah ada prediksi sebelum undang-undang ini lahir oleh DPR? Bagaimana Bapak? Mungkin bisa sedikit sharing ke kita. Iya. Nah ini nih Mbak, ini masalahnya kebijakan publik ya. Jadi kita tahu misalnya kebijakan yang baik saja, tadi kalau Pak Made udah bilang bahwa ini dari level dia punya naskah akademik aja punya masalah gitu Pak Made ya. Naskah akademiknya saja masih bermasalah. Nah, andai kita pikir bahwa semuanya tidak bermasalah nih, naskah akademik tidak bermasalah. Contohnya seperti ini deh, COVID gitu ya. Sekarang kita harus minta SIKM
kalau mau ke luar kota gitu ya, itu aja sekarang jadi barang jualan gitu. Jadi memang ada permasalahan yang berat di Indonesia ini, masalah tata laksana sebenarnya. Jadi masalah tata laksana ini, menurut saya aturan sebaik apapun, jika misalnya tata laksananya masih belum dibenahi, karena menurut saya misalnya ya, undang-undang minerba yang lama apakah kurang oke? Menurut saya oke gitu ya. Tapi jika dia ditegakkan, contohnya seperti smelter gitu ya. Di undang-undang minerba yang lama, smelter itu harus, dan sekarang kita akhirnya punya 11 smelter gitu kan. Itu kan sesuatu yang baik. Jadi undang-undang ini akan menurut saya potensi selalu ada untuk dilakukan penyalahgunaan, apalagi untuk masyarakat adat dan teman-teman itu ya, teman-teman aman kalau misalnya kita diskusi itu selalu gitu ya. Ya aturan seperti apapun menurut saya masih ada, tetap ada celahnya itu. Nah di situ mungkin menurut saya adalah peran dari pihak ketiga dalam artian ini masyarakat ya, NGO, lalu teman-teman akademisi, disitulah mengisinya, bahwa kita memang harus mengadvokasi terus, karena masyarakat adat ataupun masyarakat bahkan secara umum tidak akan bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Jadi memang tetap harus ada peranan-peranan kita untuk masuk ke sana. Tapi tekanan-tekanan yang kita berikan tadi, jika misalnya masih sudah oke pun, kadang-kadang ada sisi-sisi terlebih. Ini kan sekarang ada jenjang ya. Otonomi daerah ini kan membuat kekuasaan terpecah-pecah, ada urusan daerah, lalu kalau pemerintah pusat nggak masuk ke daerah gitu. Lalu nanti ada lagi galian C misalnya, masuk lagi di kabupaten, yang gitu-gitulah. Jadi tetap masih ada tuh, Mbak. Mau gimana pun kita ini. Tapi tetap saya berharap kita kawal bersama sih. Dan PSI masih tetap akan kawal itu. Oke. Terima kasih Pak Mikhael, dan saya memang butuh beberapa dari para peserta yang pada saat ini hadir, bagaimana tadi perkawinan antara ekonomi dengan lingkungan ini juga menjadi persoalan sendiri. Karena hukum di sini main perannya juga cukup tinggi sekali. Tapi ini bukan menjadi satu final bahwa undang-undang sudah ada terus kita diam saja, karena ini juga perlu ada revisi, dan negara juga perlu harus tahu. Kita harus lihat sejarahnya. Sebenarnya pemilik dari bumi, air, kekayaan alam itu adalah rakyat kita. Tadi seperti ditanyakan pada Pak Edi, siapa rakyat itu? Itu juga konsepnya harus jelas. Apakah masyarakat adat ini masuk sebagai rakyat? Mereka nggak punya KTP, mungkin mereka juga jauh dari peradaban. Tapi di sini kita harus lihat apakah mereka juga rakyat yang juga punya hak untuk terhadap pengelolaan dari bumi, air, dan kekayaan alam tadi. Menjadi persoalan tadi, mungkin juga harus diingatkan sejarahnya. Rakyat punya hak, rakyat memberikan hak pengelolaan kepada negara, negara kelola semua kekayaan alam kita untuk tadi garis bawah lagi kepentingan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan penting di sini, dan kita harus perlu ada sedikit lagi mungkin tambahan dari peserta yang ada pada saat ini. Mungkin yang sudah hadir, sudah gabung, Bapak Dr. Imam Kuswahyono dari dosen Fakultas Hukum UB, barangkali sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak sudah hadir di antara kita. Kita mau dengar pandangan dari Bapak. Mungkin ada sedikit pernyataan. Bapak Dr. Imam Kuswahyono dari Fakultas Hukum UB. Adakah di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada yang lain. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan kepada peserta yang lainnya yang mungkin sudah hadir juga, yang kita penting sekali untuk didengar pendapatnya, karena memang ini sangat riskan sekali. Mungkin dari segi keuangan, dari BPK, barangkali ada yang bisa mewakili. Mungkin dari Pak Robertus Kresnawan atau Ibu Puji Sri Suratmi yang pada hari ini hadir, bisa untuk memberikan sedikit pernyataannya bagaimana dengan Undang-Undang Minerba ini dari segi keuangannya, apakah ada potensi-potensi lain? Ada yang hadir mewakili dari BPK, mungkin Pak Robertus atau Ibu Puji, masih ada di sini kah? Atau sudah left? Pak Imam ada, Bu Dewi. Oh, Pak Imam, mana Pak Imam? Atau mungkin masih agak bingung karena baru masuk ya Pak Imam? Pak Imam di manakah Pak Imam? Oke, atau mungkin saya akan memberikan sedikit pernyataan dari Pak Rahmat Syafaat. Atau siap. Okay.
Pak Rahmat Safat, mungkin ada sedikit pernyataan. Kita sudah tadi diskusi panjang kali lebar dari segi ekonomi, dari segi hukum. Mungkin dari Bapak barangkali ada sedikit pernyataan atau bahkan mungkin ada perlu kita diskusikan pada siang hari ini. Monggo silakan Bapak. Ya, kita lihat sekarang hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang. Itu kita bisa lihat di dalam konstitusi lama dan yang baru. Dalam konstitusi lama sebelum perubahan, itu pengakuan hak-hak masyarakat adat itu tanpa syarat. Jadi hak masyarakat hukum adat diakui, ya, asal-usul diakui oleh negara, apapun haknya. Hak atas sumber daya alam atau hak atas pengembangan budaya, itu diakui. Konstitusi jelas itu. Tapi ketika terjadi perubahan di dalam perubahan keempat, itu pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat itu pengakuan bersyarat. Jadi negara memberikan syarat dan syarat itu justru mempersulit akses masyarakat adat untuk memperoleh haknya. Jadi dalam pasal 18B ayat 2 itu hak masyarakat adat diakui sepanjang itu. Sembahyang masih ada, berselaras dengan kepentingan nasional, harus diperdakan. Nah ini yang membuat justru persyaratan-persyaratan ini yang menjauhkan, mengaliniasi hak masyarakat adat atas seluruh sumber daya alam yang mereka kelola sebelum adanya negara ini. Karena sebelum ada negara itu kan masyarakat adat sudah ada duluan. Nah dalam konteks inilah maka kemudian konstitusi ini dirunut oleh beberapa undang-undang dan kemudian beberapa perda merunut. Semuanya kan konstitusi itu kan tempat menyusunnya berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga praktis undang-undang yang ada itu meniadakan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, tetapi di undang-undang minerba itu ada azasnya, azas tentang kearifan lokal, tetapi itu yang baru tidak diatur lebih rigid atau lebih jelas lagi bagaimana akses masyarakat adat untuk bisa memperoleh. Tapi kalau swasta jelas itu, bagaimana prosedur memperolehnya. Nah, oleh karena itu, ke depan beberapa hal yang banyak dicermati oleh teman-teman yang kemarin dalam webinar yang lain adalah, kalau kita melihat undang-undang minerba yang baru, itu harus kita lihat tiga hal. Satu, prosesnya. Law and making proses dalam pembuatan undang-undang minerba yang baru, itu menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan undang-undang. Itu menyalip dalam tikungan ketika ada isu COVID tiba-tiba disahkan itu. Jadi proses untuk dialog publiknya terpasung. Jadi tidak ada dialog publik yang intens tentang bagaimana undang-undang ini harus direvisi ya, undang-undang yang lama itu. Nah itu sudah law and making prosesnya sudah salah. Belum lagi tadi dijelaskan bahwa naskah akademiknya juga bermasalah ya. Nah, mestinya itu selesai dulu, jadi didiskusikan dengan teman-teman di berbagai perguruan tinggi di Cenderawasih, karena di sana ada tambang besar Timika, kemudian di Newmont, di Unram, atau di tempat lain yang merupakan basis tambang yang besar-besar. Karena negeri ini kan kaya, tambang emasnya kita terbesar 10 di dunia ya. Jadi deposit tambang kita itu nomor 10 terbesar di dunia. Nah itu mestinya harus belum yang lain ya, harus dialog publikan dulu. Nah yang kedua kontennya. Kontennya ini paradigmanya kemana tadi? Apakah mengakui hak-hak masyarakat? Karena ada 4 paradigma besar dalam pengelolaan sumber daya itu. Ya ada state-based resource management, negara sebagai penguasa, ya mengatur, atau community based, diserahkan pada masyarakat yang utama, sehingga ketika negara mengatur ya harus dapat persetujuan dari masyarakat juga, ya. Atau diserahkan pada market base, pasar, ya, serahkan pada pasar sehingga investor asing yang lebih dominan di dalam mengelola sumber daya alam ini. Nah, yang terakhir kolaboratif. Nah, ini biasanya banyak ditiru oleh berbagai negara itu paradigma kolaboratif. Jadi co-management resource sumber daya alam. Jadi antara
Suaranya Pak Ahmad menghilang berarti. Mohon maaf, ini berarti ada sedikit gangguan. Tadi dari Safat sudah ada poin yang tadi saya dapat bahwa sebenarnya undang-undang minerba ini perlu dilihat lagi. Ada kesalahan atau mungkin ada ketidaktelitian dalam law in making prosesnya, masuk dari prosesnya, kontennya, kolaboratifnya dan lain sebagainya. Ini sudah masuk di bersama kita. Ini Pak Imam sudah masuk, sudah mendengar. Halo Pak Imam, sudah masuk? Pak Imam sudah bisa mendengar kami? Mungkin masih persiapan. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan untuk webinar pada kali ini akan selesai pada jam 3, jadi kami tidak ada perpanjangan waktu, hingga memang perlu harus dirumuskan pada saat ini, dan harus selesai. Kita punya apa yang harus kita berikan kepada negara. Negara itu bukan suatu lembaga, bukan suatu institusi atau lembaga yang memang kebal terhadap segala hal. Jadi kita mengingatkan mungkin negara perlu ada satu tindakan bagaimana hal-hal yang tadi terkait kebocoran-kebocoran yang ada di dalam undang-undang yang sudah dibuat ini. Tadi sudah ada persepsi dari negatifnya dan persepsi positifnya. Ada kesalahan ketidaktelitian dalam membuat beberapa naskah akademiknya yang mungkin juga ini menjadi persoalan sendiri. Oke, Ibu dan Bapak, saya persilakan Pak Imam sudah bisa gabung dengan kami. Atau mungkin masih agak sibuk. Saya mungkin bisa panggil dari segi ekonominya, karena ini tadi belum ada begitu kuat dari segi ekonominya. Mungkin dari Pak Dr. Nurhoilul Afif, apakah masih ada di sini? Dari Fakultas Ekonomi. Dr. Nurhoilul Afif, masih adakah atau sudah left? Iya, selamat siang. Kalau sudah left, saya mungkin bisa kasih yang lainnya untuk bisa ini. Saya dengar, Mbak. Suaranya agak kecil, Mbak. Suaranya terdengar ya? Agak kecil tapi. Terdengar? Suaranya terdengar ya? Terdengar Bapak. Ya, tadi saya mendengar beberapa pernyataan dari kedua narasumber tadi. Ya, saya mungkin latar belakang dari perubahan undang-undang yang pertama adalah kalau kita lihat pemerintah ingin mencoba menaikkan dari sisi penciptaan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu dibangun ketika ada dua pendekatan. Ada dua pendekatan ketika pemerintah mencoba untuk meningkatkan kesempatan kerja yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah maaf suaranya kedengaran kembali ya. Suaranya terdengar, Mbak Dewi? Terdengar, mungkin agak lebih keras lagi, Bapak. Ya, jadi kalau kita lihat latar belakang dari undang-undang ini adalah pemerintah ingin mencoba untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Ya, karena selama ini investor, terutama di pertambangan, itu kan mereka jangka waktunya ketika itu dibatasi 30 tahun ya, kalau tidak salah ya. Nah, dari sisi itu, resiko untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya, resiko ketika melakukan eksplorasi terhadap sumber daya itu resikonya relatif besar. Apa yang terjadi ketika relatif besar? Nah, mereka akan melihat net present value tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Jainuddin. Net present value-nya ketika jangka waktunya pendek, relatif pendek, maka untuk tidak menarik lagi bagi investor. Kita lihat bahwa investor itu ketika melakukan investasi itu ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah dividen ya, yang kedua adalah capital gain. Nah, kalau capital gain nggak ada masalah, ketika nanti pendapatannya besar maka perusahaan mendapatkan bagi hasil yang relatif besar. Tapi dari sisi residual asetnya kalau misalnya jangka waktunya sangat pendek itu tidak menarik bagi investor. Nah, oleh karena itu saya melihat di semangatnya undang-undang ini adalah mencoba untuk memastikan jangka waktunya diperpanjang lagi supaya ada supaya lebih menarik bagi investor.
Nah, masalahnya adalah ketika perusahaan pemerintah atau negara memberikan kesempatan yang besar kepada investor, ya, ada beberapa konsekuensinya tadi, misalnya adalah apakah investor bisa mengambil residual asetnya atau tidak. Ternyata kan tidak. Ya, jadi ketika konsesinya sudah habis, ya, di akhir kontraknya itu, maka asetnya itu kembali ke negara yang selama ini yang di Undang-Undang 2009. Dan mohon maaf, saya mencoba untuk menelusuri undang-undang yang baru, Undang-Undang Minerba yang baru. Saya mencoba ekspor di browsing di websitenya DPR juga tidak bisa saya akses. Jadi saya tidak tahu isi undang-undang yang baru itu sebetulnya yang utuh itu seperti apa. Ya. Jadi sangat sulit mengeksplor apa sebetulnya isi undang-undang yang baru ini. Tapi kalau misalnya dari sisi semangatnya, saya setuju bahwa kita perlu dari si investor perlu ada kepastian. Karena kalau misalnya tidak ada kepastian, jangka waktunya relatif pendek, saya ambil contoh misalnya bukan berkenaan dengan undang-undang ya, bukan berkenaan dengan Minerba. Ada beberapa perusahaan, salah satu perusahaan di daerah saya di Banjarnegara, mereka hak guna lahan ya, kalau misalnya hak guna lahan digunakan perizinannya adalah untuk hak guna usaha digunakan untuk perkebunan kopi. Tapi di periode tertentu di tahun tidak sampai periode habis konsesinya, ternyata kopi ini tidak menguntungkan buat perusahaan. Akhirnya lahannya itu diganti ke tanaman yang lain. Nah, ternyata bertentangan ketika perusahaan mengubah yang tadinya perkebunan kopi berubah menjadi produk yang lain, ternyata itu melanggar undang-undang katanya. Sehingga ketika akhir konsesinya, ketika perpanjangan tidak diberikan izin. Padahal mereka sudah melakukan investasi yang relatif besar di lahan itu. Ada 30 hektar kalau tidak salah. Nah, mereka juga tidak bisa menjual kepada pihak lain karena ketika masa hak guna usahanya habis, mereka tidak bisa jual juga ke perusahaan yang lain. Nah, ini kan berarti tidak ada kepastian hukum di situ. Nah, saya tidak tahu apakah di Undang-Undang Minerba itu karakteristiknya seperti itu atau tidak. Kalau karakteristiknya semacam ini, ya tidak menarik bagi investor. Maka saya mengerti ketika ada perubahan, mengarah kepada kepastian ini, saya setuju untuk itu. Hanya masalahnya adalah bagaimana mengatur dari sisi pengelolaannya itu. Apakah ada pengaturan nggak dari sisi itu? Mungkin itu Mbak Dewi yang saya sampaikan, karena mohon maaf saya tidak bisa berkomentar berkenaan dengan undang-undang yang baru karena saya tidak bisa akses. Terus terang saya coba dari tadi malam saya telusuri ya satu persatu, ternyata tidak ada undang-undang yang di-share gitu, yang di-share secara utuh dari DPR sendiri. Mungkin cukup Mbak Dewi, terima kasih. Terima kasih Bapak Nurkhalid Afif. Barangkali mungkin ini juga bisa ditanggapi oleh Pak Agung Wardana dan Pak Made tadi dengan Pak Edi. Mungkin bisa ditambahkan karena memang mungkin ini karakteristiknya agak membingungkan gitu. Monggo mungkin Pak Edi bisa memberikan sedikit komentar Pak Edi. Ya, monggo silakan Pak Edi. Ya. Apa kabar nih Pak Afif, sahabat lama saya. Jadi saya bisa memahami tadi yang disampaikan Pak Afif. Kalau kita lihat ini memang, makanya tadi saya juga sempat menyinggung bahwa salah satu hal yang mungkin di negara kita harus diperbaiki adalah information release yang lebih baik. Ya. Jadi bayangkan ini ada sebuah perubahan undang-undang yang sangat signifikan, sudah menjadi pembicaraan umum, tapi bahkan ketersediaan draftnya itu tidak mudah didapatkan. Seperti yang saya sebut. Ini saya waktu dihubungi Bu Dewi, Pak Laga itu, saya waktu mencari draftnya itu pun ada berbagai versi. Jadi ada yang versi final banget, ada yang versi kira-kira bulan Maret gitu. Itu ada perubahan sekali. Misalnya yang penghilangan pasal 7 dan pasal 37 itu hanya terjadi di versi final itu. Di versi semifinalnya itu masih ada, tapi dengan perubahan lain lagi. Jadi ini memang, saya kira itu ya sangat cukup memprihatinkan buat kita semua. Ini kan perubahan undang-undang yang sangat signifikan, tapi ketersediaan informasinya bahkan
tidak banyak ya. Bapak Ibu cari di internet yang menyediakan versi final itu juga tidak banyak, hanya 1 atau 2 organisasi, dan itu bukan dari DPR tuh. Jadi mungkin ini ya inilah ya sebuah koreksi buat kita semua. Tapi kalau kita lihat lagi Bapak Ibu seperti yang tadi didiskusikan dan juga komentar dari Bapak Ibu semua, ini kan produk yang saya kira merupakan kompromi ya. Jadi di satu pihak ini jelas pemerintah tidak ingin undang-undang ini melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu kan jelas ya. Jadi tampak sekali dari ditonjolkannya misalnya hal tentang divestasi hingga 51% loh. Itu kan untuk memenuhi bahwa ini dikuasai negara loh, karena kita menguasai 50% plus 1 gitu. Jadi paling tidak itu sudah ya paling nggak memenuhi gitu. Jadi satu sisi jelas pemerintah ingin memuaskan rakyat dan konstituennya kan. Jadi pemerintah dan DPR lah dalam konteks ini. Dengan paling tidak ini kita menonjolkan beberapa poin yang jelas menunjukkan bahwa ini sesuai dengan spirit pasal 33 loh. Nah, tapi di sisi lain, ini kan namanya juga itu ya, namanya juga lobby politik, lobby industri, dan lain-lain. Pemerintah dan DPR juga tidak ingin mengecewakan perusahaan tambang ya, termasuk investor ya, baik domestik maupun asing ya. Jadi di sisi yang lain ini sekali lagi ini kan kesalahan sejarah ya, yang namanya sudah terjadi kan kita mau gimana gitu. Maka saya bilang, seandainya dulu pada waktu Orde Baru di mana bargaining power kita itu tinggi banget, kita tuh bahkan bisa memaksakan berapapun loh, 80%, bahkan 90% gitu ya. Bahkan kita bisa memaksakan the transfer of technology. Karena begitu kuatnya kita waktu itu ya, dengan ketersediaan melimpah dan kemudian begitu mudahnya didapatkan. Tapi sekarang ini agak ini waktu sudah berganti gitu ya, tidak semenarik dulu. Makanya terpaksa ya kita ya kompromi ya dengan memuaskan itu. Harus memuaskan dari sisi investor dan perusahaan tambang juga. Tapi intinya dari berbagai proses kompromi yang ada, kita kan inginnya itu ya prosesnya itu transparan gitu ya, dan kemudian berbagai hal yang saya kira kita tahu ada celah. Nah, loopholes itu yang kemudian harus kita, entah itu kita komplain ya melalui itu ya judicial review, ataupun misalnya dengan aturan pelaksanaan yang lebih baik ya dari sisi hukum maupun ekonominya gitu. Karena ya tetap saja itu ya, tetap ada positif maupun negatif, dan beberapa loopholes yang tadi sangat kelihatan yang kita diskusikan, juga yang disampaikan Pak Agung tadi, itu beberapa yang nyata-nyata memang harus didiskusikan dengan itu ya, dengan lebih baik ya, dari sisi politik juga, terutama ini Pak Mikhail yang politisi kan ini ya, saya kira punya power ya melalui partai juga gitu ya, bahwa ada beberapa yang jelas-jelas loopholes-nya tuh jelas banget ya, tentang definisi wilayah itu ya, wilayah pertambangan, kemudian tentang badan usaha, kemudian tentang peniadaan pasal 165 itu ya, tentang bahwa apabila izin itu diberikan dengan ada unsur penyalahgunaan itu, maka bisa dipidana selanjutnya. Hal-hal kayak gitu yang saya kira itu. Tapi bahwa ini kompromi yang juga melibatkan lobby dunia usaha, ini kita tidak bisa menyangkal. Ini di seluruh dunia terjadi nih. Tapi sekali lagi makanya saya selalu bilang ini, kita sebagai konstituen, itulah pengawasan tertinggi dari kita adalah melalui pemilihan umum. Kan saya memilih Pak Mikhail misalnya. Jadi saya mau Pak Mikhail ini nih merepresentasikan saya untuk menyampaikan bahwa saya ingin bahwa dunia usaha itu lebih pro ke UMKM, ke masyarakat. Kalau Pak Mikhail melakukan yang saya mau, ya saya pilih lagi gitu. Kalau Pak Mikhail ternyata memberikan vote untuk sesuatu yang saya tidak setuju, ya saya ganti orang lain, ya kan? Konstituen sangat ini berperanan penting. Mungkin dari saya, Bu Dewi, makasih. Terima kasih Pak
Ini sekarang kita move dulu ke Pak Wardana. Ini Pak, kita tadi sudah melihat betapa susahnya dari Pak Holil mengatakan mau dapat undang-undangnya susah banget. Terus juga tadi Bapak sudah memaparkan begitu banyaknya sebenarnya kelemahan-kelemahan dari undang-undang ini. Nah, sebenarnya negara itu mau apa sih dengan keluarnya undang-undang ini gitu loh? Dan berpihak pada siapa? Terus apa saran dari Bapak? What should we do gitu? Apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Edi bilang, oh sudah terlanjur keluar undang-undangnya. Terus kita mesti gimana ini Bapak? Apalagi kita melihat kondisi Indonesia yang kita punya sumber daya alam banyak sekali, tetapi itu kan juga akan habis pada waktunya. Dan kita harus menjaga keberlangsungan itu dan kita melihat ke depan nanti untuk anak cucu kita itu bagaimana dan ini politik ekonominya seperti apa gitu. Ini juga mungkin harus kita diskusikan lebih panjang lagi gitu Bapak. Barangkali mungkin bisa kasih kita saran dan masukan apa yang harus kita lakukan gitu dengan begitu carut marutnya kondisi undang-undang ini. Kita mungkin bisa singkirkan pandemik ini, barangkali itu politiknya karena keluar pada saat pandemik dan sebagainya. Oke lah, kita singkirkan itu dulu. Yang paling penting sekarang, what should we do, Pak Wardana? Apa yang harus kita lakukan? Dan negara itu maunya bagaimana gitu, Bapak? Silahkan, monggo Bapak. Ya, sebelum menjawab what have to be done, ya, kita harus melihat atau membaca terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di negara ini. Kalau melalui undang-undang minerba ini, kalau Pak Edi mengatakan tadi bahwa ini adalah bentuk kompromi, ya. Tapi saya agak kurang sepakat kalau ini dikatakan kompromi. Kompromi itu akan terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat di situ memiliki posisi yang setara untuk memberikan masukannya, memberikan interestnya. Namun faktanya RUU minerba ini bukan kompromi dalam artian yang sebenarnya. Kalau menurut saya dan teman-teman aktivis lainnya akan berpandangan bahwa ini state capture. Negara yang sudah di-capture oleh sebuah kekuatan besar, politisi yang diinkubasi di era Orde Baru, dan kemudian menjelma menjadi pengusaha-pengusaha tambang, komisaris perusahaan tambang, yang kemudian menggunakan kekuatan politik mereka untuk membuat peraturan undang-undangan yang membela kepentingan mereka. Saya agak pesimis kalau kemudian kita mengharapkan pada pemilu, karena PSI sendiri tidak bisa, walaupun dengan idealisme yang sangat bagus, ya, anak-anak muda dan aktivismenya juga sangat matang, untuk bisa menembus layer-layer yang sudah sedemikian kuat dibangun, ya, sistem ini sudah dibangun sedemikian rupa, ya, oleh kekuatan-kekuatan Orde Baru itu. Gitu. Nah, ya ini yang membuat saya pesimis what have to be done. Tapi walaupun saya pesimis, optimisme saya adalah pada gerakan sosial, pada masyarakat. Bahwa sebagaimanapun negara hari ini di-capture oleh kekuatan-kekuatan yang oleh orang ekonomi politik menyebutnya kekuatan oligarki, masyarakat tidak tinggal diam. Ya, masyarakat terus berteriak, mereka menginginkan keadilan, bahkan di Facebook dan kita tidak bisa menganggap itu remeh ketika masyarakat berteriak seperti ini. Tinggal mungkin momentumnya saja, ya, teriakan-teriakan ini akan bergema dan kemudian ya syukur-syukur orang-orang konstituen Indonesia ini menjadi rasional, kemudian memilih melakukan perubahan, kemudian membangun politik yang tidak sistem politik yang tidak berdasarkan sistem oligarki seperti ini lagi gitu. Dan di mana kemudian Mas Mikhail Gorbachev dan teman-teman yang lain yang punya idealisme yang bagus itu bisa menduduki posisi-posisi penting, dan kita berharap Pak Mikhail Gorbachev misalkan bisa menjadi Menteri Lingkungan Hidup ke depan. Tapi kalau sistem politiknya seperti hari ini, state capture sudah demikian dalam, saya pesimis Mas Gorbachev bisa masuk ke ruang-ruang kekuasaan itu. Kalaupun misalkan ada teman saya sendiri, ya Bang Surya, yang juga politisi PSI, yang di kementerian, tapi ada logika kekuasaan sudah dibangun sedemikian rupa yang kemudian membuat dia agak sulit menavigasinya. Ya, saya tidak tahu saran apa yang harus kita lakukan, ya jelas. Tapi yang jelas optimismenya adalah masyarakat harus terus berteriak, ya. Penolakan harus terus digemakan, ya. Dan forum-forum yang tersedia untuk
untuk kita gunakan bertukar pikiran, berdebat, berdiskusi, harus terus kita perluas. Gitu. Saya rasa itu dari diskursus ini yang kemudian akan membangun rasionalitas kita dalam berpolitik nanti. Saya rasa begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wardana. Ibu dan Bapak, ini karena sudah waktunya adalah jam 3 tepat dan kita sudah harus selesaikan, dan saya mungkin bisa saya beberapa simpulkan, tetapi ini bukan terakhir karena kesimpulan ini masih terus bergulir, dan karena memang undang-undang ini sudah ada di depan mata kita, sudah hadir. Mau diapakan tadi? Pak Edi katakan memang agak susah mencari dan sebagainya, tapi tadi ada sedikit positif thinking dari Pak Wardana dengan suara-suara kita. Barangkali nanti negara mau mendengarkan. Halo negara, ingatlah posisinya bahwa rakyatlah pemilik dari semua sumber daya alam ini. Ingatlah siapa tuanmu gitu. Jadi barangkali mungkin negara perlu diingatkan kembali. Barangkali juga negara lupa pada saat ini. Tetapi suara-suara rakyat seperti kita ini perlu juga didengar oleh negara. Dan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk para narasumber yang pada hari ini sudah hadir dan mempresentasikan, dari Pak Edi Junarsi dan Pak Wardana dan para peserta yang hebat pada hari ini, itu ya, Pak Mikhail Gorbachev, ada tadi Pak Safaat gitu ya, dan beberapa yang sudah hadir pada saat ini dan memeriahkan webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang kita tadi sudah bicarakan ini bisa kita simpulkan dan nanti kita berikan rekomendasi kepada DPR, kepada negara, dan mungkin juga bisa didengar, karena jangan sampai kejadian ini berulang lagi kepada undang-undang yang berikutnya. Dan ini perlu kajian yang lebih lanjut. Terima kasih setinggi-tingginya, dan saya mohon undur diri, dan semoga bertemu di webinar berikutnya atau di forum-forum berikutnya. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Nampaknya cukup. Kita sudah berada di penghujung acara. Waktu sudah mendekati jam 3 sore. Dan saya akan menyampaikan beberapa tambahan informasi bagi para narasumber dan peserta, karena setelah acara ini sertifikat akan dikirimkan oleh panitia kami ke email narasumber dan peserta masing-masing yang sudah mengirimkan bukti ke Google Form yang sudah disediakan tadi. Nah, dengan begitu saya nyatakan diskusi ini selesai dan ditutup. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap sehat. Selamat transisi sore. Ya, untuk itu sekali lagi saya koreksi, bukan Farwell